Malam semua. Selamat malam, Mbak. Oke, shalom semuanya. Tepat ya jam 6.30 kita akan memulai ibadah kita sehari hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan selaku MC ya, MC ibadah kita sehari hari ini. Sebelumnya perkenalkan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, nama saya Deborah. Saya perwakilan dari GTS Kristus Ajaib Youth Alpha Omega. Demi kelancaran ibadah kita pada sore hari ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yaitu pertama, teman-teman diharapkan selama ibadah ini mikrofonnya off ya, selain nanti waktu sesi tanya jawab, dan jika diperbolehkan oleh MC atau oleh pembicara, maka teman-teman bisa menyalakan mikrofonnya, oke? Lalu juga untuk sesi tanya jawab, teman-teman akan ada link di mana teman-teman bisa memberikan pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman nanti nggak perlu angkat tangan dan lain sebagainya, kecuali nanti ada hal-hal tertentu gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang teman-teman penasaran tentang toxic relationship, teman-teman bisa menanyakan pertanyaan teman-teman di link yang akan disediakan. Lalu teman-teman bisa mengisi pertanyaan ini mulai sekarang sampai nanti selesai materi. Dan nanti pertanyaan teman-teman yang menarik dan yang cocok gitu ya dengan tema kita, maka akan ditanyakan oleh saya yang menanyakan, mewakilkan teman-teman, dan akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Kak Joshua dan Kak Evi. Jadi teman-teman kalau misalnya pingin pertanyaannya di notis, teman-teman bisa mencari pertanyaan yang kreatif gitu ya, tapi tetap tetap dalam lingkup toxic relationship. Oke, itu. Lalu pengumuman yang lain adalah teman-teman karena ini ibadah online, jadi tetap akan ada persembahan secara sukarela nanti akan diberikan oleh teman-teman panitia ya. Teman-teman bisa memberikan persembahan teman-teman secara sukarela tanpa paksaan, dan persembahan teman-teman ini nanti juga akan dipakai untuk kegiatan youth di kedepannya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, oh ini acaranya seru nih, kita kolaborasi gini dan lain sebagainya, nah persembahan ini nanti juga bisa dipakai untuk hal-hal seperti itu ya, hal-hal yang lebih baik untuk kedua youth ini ya, Youth Alpha Omega dan Youth Aero Generation. Oke, itu baik. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Untuk ibadah pembukaan, untuk doa pembukaan akan saya serahkan kepada Koko Hizkia sekaligus yang akan memimpin PAW kita pada malam hari ini. Silakan Koko Hizkia. Baik, terima kasih Deborah. Selamat malam teman-teman semuanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Malam hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul secara virtual. Kiranya kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah youth pada malam hari ini. Kiranya ibadah kami sungguh menjadi berkat bagi kami dalam secara khusus mengenai hubungan dalam kasih. Kiranya kasih Tuhan yang cukup menguasai setiap kehidupan kami. Mohon memberkati Kak Joshua, Kak Evi yang akan menjadi saluran berkat juga bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang kita dapat menaikkan pujian kita, rasa syukur kita, bahwa Tuhan kita Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi setiap kehidupan kita. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my
head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Puji nama Tuhan, Allah kita Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi setiap kehidupan kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Dia adalah Allah kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang sekali lagi kita mengangkat pujian kita, rasa syukur kita, bahwa you are good, He is very good for us.
good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, don't stand around, get involved in this. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, yes, Lord. People from every nation, generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, shout it. And you are good. So good, yeah. Put your hands up, say, you are good all the time, and all the time. You are good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good. Say it again. You are good all the time, all the time. You are good. Yeah, you are good, yeah. All the time. Woo! All the time. If he's been good to you, lift up a shout and praise. Come on, come on, come on, come on. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lift those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good. You are good. Mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, sing it again. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yeah, yeah. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are, yeah. And you are good. Ya, sungguh baik bagi kehidupan kita
Waktu dan tempat selanjutnya saya persilakan kepada C. Deborah. Uh, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah menyanyikan praise and worship kita. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang join di ibadah Youth Collaboration kita secara online. Mungkin ini yang datang bukan hanya dari Youth Alpha Omega, bukan juga dari Youth Regeneration, tapi dari teman-teman yang di luar sana. Selamat datang. Semoga teman-teman enjoy sama ibadah kita. Lalu sebelum kita masuk ke materi tentang apa itu toxic relationship yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang hebat-hebat ini ya, teman-teman. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapa sih pembicara kita ini ya. Oke. Pembicara kita ini ada dua ya, teman-teman ya. Untuk acara toxic kita ini ada dua. Yang menjelaskan materi ada satu, tapi yang akan membantu teman-teman menjawab apa itu toxic relationship ada dua. Satu pasang suami istri, satu pasang aja ya teman-teman, nggak boleh banyak ya. Sepasang suami istri. Oke. Yang pertama yang akan menjelaskan tentang materi dan juga akan membimbing kita, yang pertama yaitu Kak Joshua Sibarani MTH. Oke, Kak Joshua ini lahir di Pekanbaru. Saya bacakan dulu CV-nya, katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu kan ya. Karena yang kenal aja belum tentu sayang gitu ya. Jadi saya perkenalkan dulu. Oke, Kak Joshua Sibarani MTH, lahir di Pekanbaru tanggal 13 Februari 1991. Kalau teman-teman tanya pekerjaannya apa, beliau ini orang yang multi talented ya. Multi talent, semua pekerjaan bisa dikerjakan gitu kan ya. Diberkati Tuhan. Cuma untuk pekerjaan utamanya sekarang adalah dosen teologi, mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, Kak Joshua ini ditemani oleh istrinya ya teman-teman, satu-satunya istri yang dia cintai gitu ya, nggak boleh banyak, satu aja, oke, yaitu Kak Evianti Sihotang STH. Kak Evianti ini lahir di kota atau desa ya ini ya, Janji, tanggal 4 Maret 1991. Pekerjaannya sekarang menjadi ibu rumah tangga yang baik, melayani suami. Sebelumnya Kak Evi ini bekerja sebagai terapis anak berkebutuhan khusus ya, mulai tahun 2016 sampai tahun 2021. Kak Joshua dan Kak Evi ini bertemu saat mereka masih kuliah di S1 Surabaya, di STAS ya, di Sekolah Teologi Alkitab Surabaya, bertemu saat kuliah, dan Kak Joshua dan Kak Evi ini menikah pada tahun 2018. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran Kak Joshua yang mana, Kak Evi yang mana, nah, nggak usah lama-lama, kita ketemu aja sekarang sama dua pembicara kita ini ya. Silahkan Kak Evi dan Kak Joshua, dipersilakan. Baik, thank you Deborah. Selamat malam semua, guys. Halo, apa kabar semua? Fine semua ya? Iya, ini kita bertatap layar kembali ya, teman-teman ya. Banyak yang tidak bisa on cam ya, jadi saya nggak bisa lihat wajahnya, saya hanya bisa lihat profilnya saja, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau bisa teman-teman bisa on cam ya, biar kita bisa saling tatap layar, menghitung jumlah jerawat di wajah kita masing-masing gitu ya. Oke, iya, romantis sekali, satu layar berdua. Iya, nggak ada dua layar kita. Kalau kita punya banyak uang, kita beli dua layar deh. Uang kita hanya bisa beli satu layar. Oke. Selamat malam semua. Saya tidak lama-lama, teman-teman. Hanya 30 menit penyampaian materi. Tadi saya sudah siapkan sebenarnya untuk 3 jam gitu ya. Cuman saya dikasih waktu 30 menit saja. Saya akan kejar ya. Kejar. Nanti kalau misalkan ada materi yang belum sempat saya sampaikan, nanti bisa kita explore dalam forum tanya jawab ya. Karena ini formatnya talk show. Kita lebih santai ya teman-temannya. Tadi saya pikir Deborah berkata pertanyaan yang menarik akan mendapat hadiah. Ternyata pertanyaan yang menarik akan mendapatkan apa? Akan diberi kesempatan untuk dibacakan gitu ya. Harusnya panitia mempersiapkan hadiah untuk ini ya, untuk apa? Pertanyaan yang menarik gitu ya. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang toxic relationship. Karena ini persekutuan orang-orang percaya, tentu kita akan melihatnya dari Bible perspektif ya. Jadi dari perspektif Alkitab. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang toxic relationship. Ini sebuah istilah yang sudah sangat familiar bagi kita.
Saya kira kita semuanya sudah mendengar istilah ini, tapi biar kita malam hari ini bisa mendalami bersama-sama, sehingga kita bisa kita bisa kembali mengenal dan kita bisa bertindak secara benar sesuai dengan firman Tuhan tentang hubungan toksik ini. Oke. Nah, garis besar materi saya adalah saya akan menyampaikan pendahuluan, lalu toxic relationship, what and how. Jadi apa dan bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, apa dampaknya, penyebabnya, lalu kita akan lihat toxic relationship atau hubungan toksik ini dalam perspektif Alkitab, in biblical perspective, lalu terakhir cara mengatasi toxic relationship, ya. Ini garis besar yang akan saya bawakan hari ini, semoga bisa saya sampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, oke? Ya, manusia adalah makhluk relasional. Karena apa? Karena memang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, teman-teman ya. Ya, jadi saudara, Anda dan saya ini adalah gambar dan rupa Allah, Kejadian 1:27. Jadi karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah kita itu Allah yang relasional, teman-teman. Apa buktinya? Allah kita Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berelasi satu dengan yang lain dalam satu hakikat kealahan yang tidak terpisahkan. Dan Allah pun menciptakan manusia supaya dia memiliki relasi dengan manusia. Jadi Allah kita adalah Allah yang relasional dan dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Oleh sebab itu, Anda dan saya, kita semua ini makhluk relasional. Kita membutuhkan hubungan. Karena kodrat tersebut kita dituntut harus memiliki relasi atau hubungan dengan orang lain di sekitar kita. Intinya, orang Kristen itu tidak mungkin menjadi penyendiri atau soliter. Nggak mungkin, teman-teman. Dia pasti punya dorongan dari hatinya, dari dalam dirinya untuk menjalin hubungan dengan orang. Nah, hubungan ini luas ya, nanti akan kita lihat. Baik hubungan dalam keluarga, hubungan pertemanan, hubungan di dunia kerja, hubungan dalam berpacaran, hubungan dalam pernikahan, dan sebagainya. Nah, itu salah satu faktor penyebabnya karena kita diciptakan sebagai makhluk relasional menurut gambar dan rupa Allah. Nah, hal yang wajar kalau dalam sebuah hubungan itu terjadi pasang surut, ya atau tidak? Ya kan, ada masalah, ada konflik, ya kan, perbedaan pendapat dan sebagainya, itu hal yang wajar, lumrah guys. Jadi jangan merasa, aduh ketika ada konflik dalam hubungan kita merasa ini hubungan saya nggak sehat. Oh no, jangan langsung mengambil konklusi seperti itu hal yang wajar. Tetapi harus hati-hati kalau hubungan Anda, baik dalam pertemanan, dalam berpacaran, dalam pernikahan, kemudian dalam hubungan-hubungan persahabatan yang lain itu diwarnai permasalahan, perhatikan, yang saya beri tanda hitam, tidak kunjung habis. Jadi lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Akhirnya apa? Energi kita pun menjadi terkuras. Nah ini yang harus kita waspadai. Kalau masalah terjadi dalam hubungan kita itu biasa, ya usual. Tapi kalau masalah itu terus-terusan, dan itu mengambil porsi yang lebih besar daripada kebahagiaan kita, maka kita harus waspada dan kita harus berhati-hati. Jangan-jangan nih, hubungan kita sudah menjadi hubungan yang toksik. Nah, coba kita lihat diagnosa awal ya. Apakah kamu selalu direndahkan? Coba kita perhatikan diagnosa hubungan saudara dengan teman, dalam keluarga, dengan pasangan saudara. Apakah Anda selalu direndahkan? Diperlakukan tidak adil? Atau sering menjadi sasaran amarah pasangan? Kalau iya, kalau ketiga hal ini diagnosa awal teman-temannya. Nanti ada diagnosa yang lebih lanjut, yang lebih dalam. Ini diagnosa awal di permukaan yang tampak. Kalau ini terjadi, maka besar kemungkinan kamu sedang berada dalam toxic relationship. Nah, ini diagnosa awal kita. Nah, sekarang kita lihat yuk, apa arti toxic relationship itu dan bagaimana? Apa dampaknya, apa penyebabnya? Mari kita lihat. Istilah toxic relationship berasal dari dua kata, ya kan? Toxic dan relationship. Toxic itu berarti racun atau poisonous. Jadi beracun, teman-teman. Racun dunia, gitu ya. Jadi toxic itu racun. Makanya kata toxic ini sering diadopsi oleh istilah-istilah dalam psikologi. Contohnya, toxic spending. Toxic spending itu adalah orang yang sering mengeluarkan uang itu berlebihan, jadi nggak tahu aturan lagi gitu ya, uangnya dihambur-hamburkan, itu toxic spending. Ada lagi toxic financial ship. Jadi kita itu dalam berpacaran tuh rela pinjam uang dari orang tua, ya berhutang dengan orang untuk diberikan kepada pasangan. Rela menjual apa yang menjadi milik kita
padahal itu menjadi investasi kita, mungkin tabungan kita berikan kepada pasangan kita nggak tahu buat apa, entah dia mau berfoya-foya dengan teman-temannya, entah dia mau hura-hura di sana, pokoknya kita tuh memberikan harta kita tuh untuk pasangan kita. Nah, itu toxic financial ship. Nah, itu terjadi karena bucin tadi. Jadi kalau orang tanya, apakah toxic relationship berbeda dengan bucin? Yes, that's different. Jadi itu berbeda, dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena begini teman-teman, bucin itu bisa menjadi penyebab toxic relationship. Nah, maksud saya. Jadi ketika kita menjadi budak cinta, maka itu menjadi titik awal terciptanya toxic relationship kita dengan pasangan kita. Nah, makanya bucin ini harus diwaspadai juga. Jangan menjadi budak cinta, teman-teman. Nah, jadi sedangkan relationship itu berarti hubungan, ya kan? Semuanya sudah tahu. Jadi secara harfiah, apa itu toxic relationship? Ya, hubungan beracun. Hubungan beracun. Nah, ini secara harfiah. Sekarang kita lihat. Lebih lanjut, istilah toxic relationship mengacu pada, perhatikan, sebuah hubungan yang tidak sehat lagi. Namanya beracun. Dan ditandai dengan berbagai perilaku, dalam tanda kutip perilaku beracun. Apa aja perilaku beracun? Misalkan terjadi intimidasi di dalamnya, terjadi pelecehan di dalamnya, terjadi bullying di dalamnya. Itu perilaku-perilaku beracun yang terdapat dalam toxic relationship. Yang punya potensi untuk merusak fisik kita atau pasangan kita, mental kita juga, dan orang lain. Jadi teman-teman, ini yang dimaksud dengan toxic relationship. Jadi ada hubungan yang tidak sehat, ya, hubungan yang tidak sehat, yang diwarnai dengan perilaku-perilaku beracun. Seperti saya katakan tadi, bahwa toxic relationship tidak hanya terjadi dalam hubungan pacaran. Dalam keluarga bisa, friend zone, dalam pertemanan juga bisa, dalam hubungan kerja juga bisa terjadi yang namanya toxic relationship. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya merenungkan, apakah saya pernah menjadi korban toxic relationship? Yes, pernah. Waktu saya SMP, saya duduk dengan seorang teman yang dia tuh bisa dikatakan toxic people. Dia dominan, dia otoriter, dia itu maunya sendiri dengan saya. Saya ini orang tipenya mengalah. Jadi perhatikan teman-teman, kalau satu punya kepribadian yang arogan, satu dominan, yang satu lagi lebih punya sifat mengalah, itu akan gampang terciptanya toxic relationship. Makanya kalau kalian pilih pasangan, perhatikan kepribadian pasangan kalian. Dengan kalian, jangan terlalu timpang, terlalu jauh. Itu sebabnya sebelum kita berpacaran, apalagi menikah, itu kita perlu melakukan tes kepribadian supaya mengerti kepribadian pasangan saya ini seperti apa nantinya. Seperti apa sih dia kecenderungannya. Saya seperti apa. Ketika terjadi kesenjangan yang begitu luas dan jauh, maka percaya saya konflik akan semakin berat. Badannya semakin besar. Kalau saudara bisa menghadapinya, nggak apa-apa, it's okay, go ahead gitu ya, lanjutkan. Tapi how? Bagaimana kalau teman-teman tidak punya kemampuan untuk survive? Ya kan? Kita punya kemampuan kecil, tapi kita ambil risiko yang besar. Ya hancur, berantakan rumah tangga kita. Kalau ini dalam konteks pernikahan. Dalam konteks pacaran, ya hubungan kita retak, teman-teman. Nah, itu. Jadi, makanya kita perlu berhati-hati tentang hubungan yang toksik ini. Nah, kita lihat. Dari mana sih istilah ini gitu ya? Kita mungkin berpikir, oh istilah ini booming di abad 21. No, istilah ini sudah booming sejak abad 20, yaitu dalam sebuah buku yang berjudul Toxic People yang ditulis oleh Lillian Glass. Dia seorang PhD, doktor. Dia mengatakan, dia menggunakan istilah toxic relationship untuk menggambarkan, ya to describe hubungan yang dibangun di atas konflik. Jadi kalau hubungan kita dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga itu selalu konflik, ya, wah itu toxic. Dan kebutuhan seseorang untuk mengendalikan orang lain. Jadi toxic relationship ini tercipta ketika ada seorang pribadi yang punya kebutuhan untuk mengendalikan. Sementara pihak yang lain itu punya sifat ketergantungan. Nah, perhatikan. Satu ingin menguasai, dominan, yang satu punya sifat ketergantungan atau clingy. Dalam bahasa kerennya clingy gitu ya. Clingy gitu ya. Jadi clingy itu perlu ketergantungan gitu teman-teman. Wah, ketika dua model ini bertemu, aduh pasti terciptalah toxic relationship. Hubungan yang tidak sehat tadi. Nah, apa ciri-cirinya? Mari kita lihat dengan cepat ya. Saya tidak lama-lama, saya akan bahas dengan cepat saja. Nanti kita bisa bahas dalam talk show. Yang pertama, ciri-ciri toxic relationship. Nanti teman-teman bisa cek hubungan saudara dengan pasangan, hubungan saudara dengan teman, hubungan saudara dengan keluarga lain. Apakah komunikasi sering berakhir dengan cekcok? Nah ini yang pertama.
Kalau kita komunikasi dengan pasangan atau teman kita sering cekcok, ujung-ujungnya nih berantem nih. Nah, itu menjadi indikasi toxic relationship. Hubungan toxic, hubungan beracun. Orang ketika punya masalah, kita komunikasi, kita harusnya mendapatkan solusi kan dengan berkomunikasi. Tapi kalau ujung-ujungnya nih kita justru berantem nih. Ada masalah kecil, kita komunikasikan, ujungnya berantem nih. Nah, itu ada toxic people antara saudara dan pasangan atau orang lain. Harus diidentifikasi siapa yang toxic, saudara atau orang lain tersebut. Karena dalam hubungan itu sudah terjadi toxic relationship. Hubungannya komunikasi selalu cekcok, selalu berantem. Kemudian selalu dikontrol oleh pasangan. Ini kalau saudara sebagai korban gitu ya. Jadi saudara itu dikontrol oleh pasangan, apapun yang saudara lakukan, yang kecil sekalipun dia harus diatur oleh dia. Nah, jadi ketika kita diatur oleh pasangan kita, jadi dia memaksakan kehendaknya atas hidup kita. Jadi dia yang punya kehendak atas hidup saudara. Dia ngatur saudara, hal kecil sekalipun. Ya kan? Dan perhatikan baik-baik, orang yang toxic people tadi, kalau kita punya pasangan toxic, dia tuh punya kemampuan untuk mengontrol emosi kita. Jadi dia membuat kita tuh selalu merasa bersalah gitu. Apa yang kita lakukan itu selalu dia buat kita tuh merasa bersalah. Jadi membuat kita takut dan sebagainya. Dia akan berkata begini, nanti dia menjadi orang yang manipulatif. Jadi kalau saudara punya pasangan manipulatif, dia bilang begini, aku buat begini, I do like this, ya kan, for your happiness. Aku buat begini untuk kebahagiaanmu. I do this because I love you, gitu kan ya. Because of you. Jadi itu kalimat-kalimat yang sering kali dia utarakan untuk mengatur saudara. Dia bilang, aku melakukan ini demi kebaikanmu loh. Kan aku sayang kamu loh. Nah, itu bahasa-bahasa manipulatif yang sering digunakan oleh toxic people tadi. Dengan tujuan sebenarnya ingin mengontrol saudara dan saya. Jadi dia punya kecenderungan untuk mendominasi kita, mengatur kita. Kemudian, teman-teman, ada perasaan takut menjadi diri sendiri. Kalau saudara dalam hubungan takut menunjukkan siapa saudara. Saudara selalu was-was gitu kan ya. Aduh, aku nanti berbuat seperti ini, jangan-jangan aku salah nih. Pacarku marah nih. Ketika saudara punya perasaan takut yang berlebihan seperti itu, saudara-saudara, jangan-jangan hubungan saudara toksik. Karena saudara takut tidak mampu menjadi diri Anda sendiri. Kenapa? Karena saudara selalu merefleksikan apa yang saudara lakukan itu dari pendapat pasangan saudara nantinya. Padahal belum tentu dia benar gitu kan ya. Nah, tapi karena tadi kita tahu bahwa dia nanti cepat marah pada kita. Segala sesuatu yang kita lakukan salah di mata dia. Ya kan? Aku ini selalu salah di matamu ya. Saya pindah ke hidungmu besok ya, gitu ya. Saya pindah ke bibirmu gitu ya. Karena di matamu saya selalu salah gitu kan ya. Jadi apapun yang kita lakukan salah. Kemudian dalam hubungan kalau saudara tidak mendapat dukungan dari pasangan, nah dipastikan hubungan saudara sedang toksik. Tujuan kita menjalin relasi dengan orang itu supaya kita mendapatkan support, encouragement. Kita itu bisa saling mendukung, mengalami pertumbuhan satu dengan yang lain. Apalagi dalam pernikahan. Jangankan pernikahan, berteman itu pun kita harus saling mendukung, ya kan? Supaya kita itu menjadi orang yang naik ke level berikutnya. Bukan justru kita menjadi jatuh. Kalau hubungan membuat kita jatuh dan membuat kita tidak bertumbuh, itu hubungan yang tidak sehat. Perhatikan saudara, coba cek ketika saudara menjalin hubungan berpacaran dengan seseorang, apakah hidup saudara semakin baik atau semakin buruk? Saudara semakin dekat Tuhan atau tidak nih? Ya kan? Jangan-jangan saudara setelah berpacaran saudara menjadi jauh dari Tuhan. Setiap Sabtu harusnya ibadah, saudara memilih untuk ngedate. Nah, saya percaya hubungan seperti itu hubungan yang tidak sehat atau dikatakan hubungan yang toksik. Dan kalau saudara misalkan melakukan sesuatu hobi saudara gitu kan yang baik, tapi saudara selalu dihalangi oleh pasangan saudara. Nah ini, berarti saudara sedang tidak mendapat dukungan dari pasangan saudara. Oleh sebab itu saudara harus berhati-hati, ya kan? Apalagi dia nggak pernah memberikan apresiasi kepada saudara, ya kan? Jangankan apresiasi mendukungnya nggak pernah, bagaimana? Nggak pernah dia memberikan apresiasi. Saudara punya hobi ini, dia nggak pernah bilang, wah kamu hebat ya, wah aku dukung kamu. Nggak pernah, selalu salah. Aku nggak suka kamu begitu. Kamu harusnya begini, ya kan? Aku ini suka main bola, kamu juga harus main bola, gitu kan ya. Nah jadi saudara nggak bisa menjadi diri saudara. Kemudian selalu dicurigai, bahkan dikekang, ya kan? Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa, gitu kan ya. Semua ditanya teman-teman, ya kan? Kamu jam sekian ini ngapain nih?
Tadi saya hubungi, di WA-mu tertulis sedang dengan panggilan kepada orang lain. Kamu hubungi siapa nih? Nah, dicurigai, guys. Jadi kalau saudara selalu dicurigai, dikekang, ya, artinya saudara itu ketika berhubungan dengan dia, saudara tidak boleh lagi berkomunikasi dengan teman-teman saudara, nggak boleh lagi berkumpul-kumpul dengan teman-teman saudara. Itu hubungan tidak sehat. Saya waktu pacaran dengan Kak Evi, saya ngomong gini, kita berpacaran, kamu bebas berteman dengan siapa, yang penting temanmu baik. Baik dalam artian, firman Tuhan berkata kan, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Tentu berteman dengan orang yang baik, ya kan. Tapi perhatikan, kamu boleh berteman dengan cowok, it's okay, ya kan. Kita namanya manusia harus berhubungan relasi dengan orang kan, lawan jenis dan sesama jenis kita kan, dalam pertemanan gitu kan ya. Tapi hatimu harus kamu jaga. Saya bilang begitu. Saya nggak larang kamu berteman dengan cowok, nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan. Saya nggak mau jadi orang yang eksklusif. Saya bilang, tapi hatimu kamu jaga. Kalau cowok itu memang berniat mendekati kamu, ya kan, dan dia ingin apa istilahnya, ingin merebut kamu dariku, ya itu tergantung hatimu sih. Kalau kan memang kamu mau direbut oleh dia, berarti kamu nggak cinta saya. Saya berkata begitu. Saya nggak usah repot mengatakan ke Evi, nggak perlu. Saya bilang, kamu nggak boleh keluar loh ya, kamu nggak boleh kesini. Nggak pernah. Justru tanya dia nanti ya, di rumah ini saya selalu bilang kalau saya sibuk, kamu pergi dengan teman-teman nggak apa-apa, kamu pergi ke mall dengan teman-teman nggak apa-apa, daripada kamu di rumah, gitu ya. Pergi aja berteman dengan siapapun, yang penting temanmu baik. Gitu maksud saya, jangan teman-teman yang apa, yang ugal-ugalan, orang Jawa bilangnya, yang hancur-hancuran. Nah itu. Jadi ketika kita selalu dicurigai teman-teman, maka bisa hubungan kita itu apa? Misalkan begini, HP-mu disita gitu kan ya. Lalu melabrak orang yang dia cemburi, misalkan saudara dekat dengan orang lain, lalu dia melabrak tiba-tiba orang itu, dia cek orang itu, dia marah, dia maki-maki orang itu. Nah itu sudah sikap yang keterlaluan dan mencurigai saudara. Lalu sering terjadi dusta atau kebohongan. Makanya dalam hubungan itu sering berkata gini, jangan ada dusta di antara kita. Iya benar. Karena kalau di hubungan itu sering Anda dibohongi. Kenapa Anda sering dibohongi? Karena dia merasa Anda itu inferior, dia superior gitu loh. Karena tadi dia punya keinginan mendominasi saudara. Dan saudara dianggap lemah, saudara sering dibohongi. Ketika dalam hubungan terjadi kebohongan atau dusta, maka itu hubungan yang toksik, beracun, tidak baik. Bukankah dalam sebuah hubungan harus ada kejujuran dan keterbukaan? Iya kan? Semua orang suka yang namanya kejujuran dan keterbukaan kan? Nah, ini juga berlaku untuk saudara lah, ya, saudara lo yang suka bohong lo ya. Jadi kalau saudara yang suka bohong kepada pasangan, saudara toxic people. Nah, ini hati-hati. Saudara menjadi pemicu toxic relationship, bertobat. Gitu kan ya. Yang terakhir, nah ini yang paling parah. Jadi nggak hanya kekerasan verbal atau verbal abuse, tapi physically abuse. Kekerasan fisik itu loh. Kalau teman-teman sudah masa pacaran dipukul, sudah. Saya katakan sekarang ini berani saya katakan putuskan dia. Pacaran aja loh dia sudah berani pukul saudara. Saudara dan dia belum apa-apa. Apalagi saudara nanti menikah dengan dia. Aduh, sudah. Nah, tahu lagi. Mungkin saudara menjadi alat pukulnya. Ya kan? Untuk dia mukul orang lain, dia pakai saudara. Ya kan? Dia angkat saudara, pukul begini. Nah, itu maksud saya. Jadi ini kadang-kadang ini kita bisa eksplor ya. Kadang-kadang orang itu tidak berani mengakhiri hubungan toksik. Kenapa? Karena merasa hubungannya sudah terlalu dalam. Ya atau tidak? Terlalu dalam kan? Aku sudah berpacaran 7 tahun, 6 tahun. Impossible, nggak mungkin. Aku ini nggak bisa. Nah, itu itu yang seringkali membuat orang itu sulit untuk apa? Memutuskan hubungan toksik. Saya katakan, ketika berpacaran sudah toksik, pernikahan saudara menjadi toxic marriage. Ketika pernikahan saudara menjadi toksik, saudara, percaya saya, pernikahan saudara nggak akan pernah bahagia. Nanti saudara akan sering terjadi masalah di rumah tangga. Dan akhirnya apa? Mengancam, aku ceraikan kamu ya, udah ceraikan aja aku dan sebagainya. Padahal kita sebagai orang Kristen nggak boleh bercerai, kan? Tapi karena saking beratnya masalah, akhirnya, yaudah aku langgar firman Tuhan, tetap bercerai. Ya sudah, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Makanya sebelum nikah, itu saat yang tepat saudara untuk memutuskan hubungan yang toksik. Karena ketika saudara nikah, dalam iman kita tidak boleh bercerai apapun alasannya. Itu konsekuensi yang saudara terima. Ya kan? Apa penyebab toksik? Kita cepat ya. Sorry, waktu saya berapa menit lagi nih? 9 menit. Oh, 9 menit. Oke, ya. Apa penyebab toksik? Latar belakang, teman-teman. Yang berkaitan dengan masa lalu seseorang. Pasangan kita, entah kita. Mungkin seperti apa? Contoh kita dibesarkan dalam kondisi yang minim kasih sayang. Gitu kan ya? Atau kurang perhatian dari orang tua. Nah, ini kurang afeksi dari orang tua, kurang empati dan simpati, itu akibatnya kita menjadi apa? Menjadi toxic people. Kemudian apa? Pengalaman buruk di masa lalu. Emosi kita terguncang. Misalkan apa? Kita sering mendapatkan perundungan atau bullying dari orang-orang di sekitar kita. Nah ini, traumatik tadi, membuat kita apa? Menjadi toxic people. Memiliki gangguan mental. Nah ini lagi.
ada kecemasan yang berlebihan, ada depresi akut. Nanti Kak Evi akan jelaskan karena Kak Evi ini terapis anak berkebutuhan khusus ya. Jadi dia masalah kecemasan, depresi dia bisa nanti menjelaskan kalau ada pertanyaannya. Lalu ketimpangan kepribadian pasangan ini saya katakan tadi terlalu jauh. Tipe kepribadian saudara dan pasangan terlalu jauh. Misalkan nih ya, saudara ini orangnya berwatak keras dan suka mengontrol atau arogan. Lalu pasangan saudara ini orangnya tipe suka mengalah atau patuh, nge gitu ya. Nah, ketika dua orang ini bertemu, menjalin hubungan, nah, terjadilah toksik. Jadi 4 hal inilah yang menjadi penyebab toksik. Latar belakang tadi, pengalaman buruk, gangguan mental mungkin yang dimiliki oleh kita atau pasangan kita, atau ketimpangan kepribadian pasangan. Jadi kita perlu pemulihan diri sendiri dulu, diri kita dan pasangan kita. Ketika orang bermasalah dengan dirinya, memiliki hubungan dengan orang lain, percaya saya hubungannya akan bermasalah. Jadi bereskan dulu segala sesuatu yang tidak baik, toksik dalam diri kita ini, sebelum kita menjalin hubungan dengan orang lain. Saya katakan, ketika saudara belum berdamai dengan diri saudara, percaya saya, saudara tidak akan bisa berdamai dengan pasangan saudara. Jadi bereskan dulu. Ini yang penting, ini poin pentingnya ini. Bereskan dulu diri kita. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi diri kita, berdamai dengan diri kita, maka kita bisa mengasihi orang dengan tulus ikhlas. Apa dampak toxic relationship? Self-esteem-nya rendah, harga dirinya rendah. Karena apa tadi? Selalu diremehkan, kamu nih bodoh, nggak genah. Ya kan? Apa-apa diatur. Jadi kita nih seperti benda yang diatur sana kemari. Ya kan? Lalu apa lagi? Setelah kita self-esteem kita hancur, turun harga diri kita, ya kesehatan mental, gangguan kesehatan mental. Stres, depresi, teman-teman kalau berpacaran, itu teman-teman lebih banyak stresnya, depresinya, memikirkan hubungan saudara dengan pasangan saudara. Waduh, sudah. Itu menjadi indikasi toxic relationship. Harusnya kan kita berhubungan itu kan, kita punya sukacita gitu kan ya. Ada masalah itu bisa dibagi gitu kan ya. Jangan berpacaran itu malah masalah kita bertambah. Guys, itu hubungan tidak sehat. Setelah gangguan kesehatan mental, nggak bisa tidur ya kan, lalu stres, depresi, yang paling parah mempengaruhi kesehatan fisik kita. Sering disebut dengan istilah psikosomatik. Depresi, kecemasan tadi, stres tadi itu bisa mempengaruhi kesehatan saudara. Makanya Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, ya kan? Karena kalau hati kita, jiwa kita ini sehat, tubuh kita ini sehat, guys. Itu Firman Tuhan katakan loh. Makanya kenapa orang gampang tersangkut sakit? Karena mungkin banyak beban pikiran. Orang-orang mengadakan penelitian, 80% penyebab penyakit itu dalam pikiran. Hanya 20% masalah lain. 80% itu masalah pikiran katanya. Ini tadi, psikosomatik tadi. Nah, hati-hati. Jadi artinya dampak toxic relationship tidak sederhana. Tapi sangat riskan dan sangat mendalam. Hati-hati. Cara mengatasinya. Yang pertama, jelas berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia menyegarkan aku, ia membawa aku ke padang rumput hijau kan. Ia menyegarkan jiwaku. Nah ini, berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Apakah hubungan saudara dengan pasangan saudara, hubungan saudara dengan orang lain ini benar-benar mempermuliakan Tuhan atau tidak? Membangun saudara atau tidak? Minta hikmat dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan. Kemudian, komunikasi dengan pasangan. Katakan, aku nggak suka kamu berbuat demikian. Tadi yang Kak Evi, ketika Kak Evi berbuat sesuatu yang tidak saya sukai, saya berkata kepada dia, Han, aku nggak suka kamu begitu. Nanti teman-teman bisa tanya, saya selalu berkata begitu, saya nggak suka kamu begitu. Bagaimana kamu maunya bang? Begini. Oke. Jadi kita komunikasi dong. Iya kan? Kalau teman-teman diperlakukan yang tidak baik, saudara merasa ini salah, katakan kepada pasangan saudara, bahwa dia salah. Bukankah lebih indah ketika kita mendengar pasangan kita berkata, ya aku salah, I'm sorry. Iya kan? Damai kita teman-teman, hubungan kita menjadi baik. Kalau ada kata, ya aku salah, maafkan aku. Indah teman-teman. Kemudian, memahami bahwa ini bukan salah Anda. Kalau saudara punya hubungan toksik, kalau saudara memang benar-benar sudah melakukan segala sesuatu dengan baik gitu kan ya, hubungan saudara pertahankan dengan baik, tapi saudara tetap memiliki hubungan toksik, mungkin karena pasangan saudara yang toxic people tadi, ya saudara harus jangan berkata, aduh ini aku salah nih, dia begini karena aku nih. Kalau kita nonton film kan ada orang yang baiknya begitu, dia baiknya baik sekali gitu ya. Orang yang salah dia bilang dia yang salah gitu kan ya. Kita jadi gemas nontonnya kan. Dan terus yang salah temannya, dia bilang dia yang salah gitu kan ya. Nah, artinya begini teman-teman, kalau pasangan saudara itu memang tidak bisa berubah, itu dan saudara sudah berusaha untuk menasihati dia, sudah berusaha untuk mengubah dia nggak mau. Jangan bilang itu salah saudara, berarti dia yang tidak mau berubah.
Jadi jangan mempersalahkan diri sendiri. Dan berikutnya, percaya Anda berhak mendapatkan yang baik. Amin. Tuhan mempersiapkan yang baik bagi kita. Mungkin hubungan saudara dengan dia ini sedang tidak dalam koridor kehendak Tuhan, sehingga terjadi masalah-masalah yang demikian. Percaya, di luar sana ada yang baik yang Tuhan telah persiapkan. Karena saya percaya, Tuhan mempersiapkan pasangan kepada kita, bukan membuat hubungan kita menjadi hancur. Enggak. Tuhan mempersiapkan seseorang kepada kita untuk kita, tadi saya katakan, mengalami pertumbuhan. Kemudian, minta dukungan orang terdekat. Kalau ada hubungan saudara toksik, minta minta dukungan dari orang terdekat. Kemudian apa? Mempersiapkan rencana mandiri. Artinya apa? Teman-teman harus punya persiapan nanti kalau saudara memutuskan hubungan dengan dia, ya kan? Nanti dia akan cari-cari saudara. Saudara harus punya strategi untuk menghadapinya. Jangan lagi saudara-saudara ketika putuskan dia, lalu saudara diminta lagi, dikejar-kejar lagi, saudara kembali lagi kepada dia. Sama aja. Saudara nggak siap, nggak komit gitu kan ya. Dan minta bantuan profesional atau rohaniawan, pendeta, konselor Kristen, ya konselor Kristen karena kita orang Kristen, tentu kita dibawa untuk melihat segala sesuatu berdasarkan perspektif Alkitab. Minta, kita butuh bantuan-bantuan mereka semua. Kakak rohani kita, pembina rohani di youth kita ini loh, kita butuh bantuan mereka. Dan kemudian yang terakhir, memutus kontak sementara. Kenapa saya katakan memutus kontak sementara? Karena begini, ketika tadi hubungan kita sudah toksik tadi teman-teman, lalu kita memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita. Saya katakan, orang yang toxic people tadi, akan berusaha mencari saudara, berusaha untuk menaklukkan saudara kembali. Dia nggak akan pernah menyerah. Nah, jadi untuk itu, saudara harus berani untuk tidak berhubungan dulu dengan dia sementara sampai keadaan pulih. Saya tidak mengajarkan kita untuk membenci, karena teman-teman berkata, kasihlah, berdoalah bagi orang yang menganiaya kita. Kita putuskan hubungan sementara, supaya keadaan pulih dulu. Supaya dia tidak punya kesempatan kembali untuk mengambil celah dan memanfaatkan kita kembali. Ya, yang terakhir, ini ayat-ayat yang bisa kita perhatikan supaya kita terhindar dari hubungan toksik. Perhatikan, milikilah kasih yang tulus. Kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak menuntut penghormatan dari orang lain, dari pasangan kita. Tapi kita benar-benar mengasihi pasangan kita dengan tulus. Bukan supaya kita ingin mendominasi dia, mengatur dia, enggak. Kemudian, jangan egois. Dikatakan ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Karena tadi saya katakan, ciri-ciri toxic people, dia itu memanfaatkan hubungan untuk kepentingan diri sendiri. Nah ini, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Ketika saudara berhubungan dengan orang lain dalam pacaran dan sebagainya, jangan saudara menggunakan hubungan itu untuk mencari kepentingan saudara, tapi bersama-sama, kepentingan bersama, untuk kemajuan bersama-sama. Ya kan, jangan menuntut orang lain berbuat sesuatu untuk saudara, sementara saudara tidak mau berkorban untuk orang lain. Jangan berdusta, karena tadi dalam hubungan toksik selalu ada dusta dari pasangan kita. Toksik. Nah, jangan ada dusta. Ini ayatnya Amsal 6 ayat 16-19 dikatakan begini ya. Yang dibenci Tuhan apa saja? Menyembur-nyemburkan kebohongan, menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi dalam hubungan itu teman-teman perhatikan, jangan berdusta, jangan berbohong. Kemudian, jangan sombong dan merasa diri benar. Congkak. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena tadi orang yang toksik tadi itu dia sombong. Dia merasa diri benar, pasangan selalu salah kan? Dia remehkan pasangan terus ya. Oke, saya sedikit lagi ya. Saya minta maaf sedikit lagi. Kemudian, jangan berteman ini, sorry, teman ini jadi demen ya. Berteman dengan pemarah. Nah ini, salah satu, ketika saya mengajarkan kepada anak-anak muda berkata gini, salah satu cara memilih pasangan itu jangan berpacaran dengan orang yang lekas gusar. Kita katakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, apalagi pacaran dengan dia. Yang bad temper, gitu ya. Suka pemarah, sedikit marah. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jadi ini tips saudara-saudara memilih pasangan ya. Jangan cari orang yang suka pemarah. Biar dia berubah dulu, baru saudara dekat dengan dia. Dikuasai damai sejahtera Allah. Mintalah supaya damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Ketika kita dikuasai damai sejahtera Allah, maka hubungan kita dengan orang lain pun akan menjadi sehat. Ya kan? Dan bersyukurlah. Jadi teman-teman inilah cara kita mengatasi toxic relationship. Jadi firman Tuhan sudah mengajarkan banyak hal kepada kita untuk kita benar-benar memiliki kasih yang tulus ya. Kalau kita memiliki kasih yang tulus, pasangan kita memiliki kasih yang tulus, maka
hubungan kita akan sehat dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan kita dan bisa menimbulkan banyak pertanyaan supaya kita bisa diskusi bersama-sama malam hari ini. Saya kembalikan kepada host, Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Kak Joshua untuk sharing singkatnya tentang toxic relationship. Saya percaya teman-teman pasti banyak sekali pertanyaan ya. Saya juga dari tadi sudah ngecek slide-nya, pertanyaan teman-teman apa namanya kreatif ya, kreatif dan ada beberapa pertanyaan teman-teman yang secara tidak langsung sudah dijawab oleh Kak Joshua. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman masukkan dan secara tidak langsung sudah dijawab oleh Kak Joshua, maka tidak akan saya tanyakan ulang ya untuk menghemat waktu. Karena saya yakin pertanyaan teman-teman juga masih banyak, cuma bingung aja gimana merangkai kata-kata gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kata-katanya terlalu banyak, C di slide-nya nggak cukup, nggak apa-apa teman-teman bisa chat pribadi ke saya ya di Zoom ini. Nanti saya sampaikan ke tim panitia untuk dibacakan gitu kan ya. Karena di slide ini kan hanya beberapa karakter aja. Oke, teman-teman apakah sudah siap untuk memulai acara talkshow kita? Kasih emot tepuk tangan teman-teman, ayo. Biar nggak kaku-kaku banget gitu ya, emot tepuk tangan ya. Oke, teman-teman mengingatkan lagi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung diisi di Slido atau di chat ke saya, nggak masalah. Oke, sekarang langsung aja ya saya tanyakan kepada narasumber kita Kak Joshua dan Kak Evi, apakah sudah siap menjawab atau perlu rundingan dulu? Siap. Kak Evi siap menjawab ya. Ini jawabannya satu hati ya. Jawabannya satu hati, jangan sampai nanti enggak kamu dulu, bahaya ini ya. Jadi pastikan jawabannya satu hati gitu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama bisa minta tolong Saudara Rehat untuk menampilkan pertanyaan pertama kita. Oke. Nah, ini dia pertanyaan pertama kita. Kak Joshua dan Kak Evi, bagaimana caranya semisal kita sebagai teman mau mencoba menasehati atau memberitahu teman kita dengan benar bahwa dia sedang dalam toxic relationship? Oke, mohon pengarahannya Suhu Evi dan Suhu Joshua. Saya dulu ya. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencoba menasihati ya? Ya, ini sebuah dorongan yang baik ya teman-teman. Jadi dia sudah punya kesadaran bahwa dia harus menasihati temannya yang sedang ada dalam toxic relationship ya. Galatia 6:1 dikatakan bahwa kalau kita menemukan saudara kita berbuat salah, maka kita yang lebih rohani, yang lebih mengerti kebenaran maksudnya, tahu itu salah, harus menegurnya dalam kasih, dengan menjaga diri supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Jadi caranya bagaimana? Dengan kasih guys. Saudara menasihati dia itu bukan saudara menggurui dia, no. Tapi saudara merasa berempati dengan dia. Saudara harus meyakinkan dia, aku nih kasihan dengan kamu gitu. Kita ini teman gitu. Aku bukan mengatakan apa ya, punya motivasi lain. Kadang-kadang kan ketika kita memberikan nasihat kan orang menganggap, kamu nih ada motivasi lain nih, gitu kan ya. Jangan-jangan lu mau rebut pacar saya gitu kan ya. Wah, siapa yang pernah digituin yo, ya kan? Kita bilang kamu tuh kayaknya toxic relationship deh. Kayaknya kamu harus ini memeriksa kembali hubungan kalian sebagainya. Kamu tuh mau merebut pasangan saya ya kan? Jadi kita menasihati dia dengan kasih, dengan menjaga diri kata Paulus supaya apa? Jangan saudara nanti juga menjadi berbuat dosa. Contohnya nih, saudara tadi menasihati dia, kamu tuh loh Dev ya, kamu tuh sebenarnya sudah toxic relationship loh, udah nggak sehat loh hubungan kalian tuh. Saya lihat kamu selalu depresi, kamu selalu sering saya lihat diremehkan pasanganmu, nggak dihargai, nggak disupport dan sebagainya. Lalu dia bilang gini, so tau lu, ini hubungan gua yang lebih ngerti gitu kan ya. Lalu bilang gini, dasar lu, gua baik ke lu malah ngomong begitu, udah sana lu, mati aja lu. Nah itu, jadi kita marah sendiri dengan teman kita gitu kan ya. Nah itu sudah berbuat dosa kita. Jadi caranya apa? Caranya yakinkan teman saudara itu perhatian kepada dia dan saudara itu ingin membawa dia melihat sebuah hubungan yang benar. Jadi bukan menggurui dia, bukan mempersalahkan dia, bukan menghakimi dia. Karena orang ketika dihakimi itu langsung self defense mechanism. Ya langsung dia mekanisme pertahanan diri. Nggak bisa masuk kita teman-teman. Jadi jangan menghakimi. Ketika kita menasihati jangan menghakimi, tapi dengan kasih ikhlas tunjukkan empati saudara kepada dia.
Ya kan? Itu yang dapat saya ini kan. Mungkin Kak Evi mau nambahkan? Oh ya, saya tambahin dikit ya. Itu tadi sih yang dibilang sama Bantu. Terus saya tambahin ketika kita mungkin kayak menasihati teman itu lebih bagusnya kalau misalkan kita ajak ngomong mungkin ya empat mata kayak gitu loh. Kadang-kadang kan kayak gini. Mungkin maksud kita baik gitu loh. Jadi pengen nasihatin karena kita tahu bahwa dia sudah nggak benar kayak gitu loh. Tapi ada begitu banyak kadang-kadang cara penyampaian kata kita itu loh. Satu ya, mungkin maksud kita baik tapi kadang-kadang caranya itu salah gitu loh. Terus ada banyak juga aku lihat kayak teman-teman mungkin kayak negur maksudnya baik tapi tidak tepat pas mungkin di tempat yang rame atau mungkin ada teman-teman yang lain kayak gitu. Sering sekali mungkin itu kita nggak sadari. Jujur aku juga pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin sih bukan lebih ke toxic, mungkin kayak gini. Kita melihat ada teman kita salah, kita tegur gitu. Tapi kita nggak sadar bahwa ada orang-orang selain dia di situ gitu loh. Itu kan justru bukan membuat dia semakin ingin berubah, tapi justru kayak apaan sih dia negur aku kok di depan umum malu-maluin tahu kayak gitu loh. Kadang-kadang sih lebih ke situ ya. Terus juga kalau menurut aku sih agak sulit juga ya, karena kayak gini kita lihat dulu teman ini siapa gitu loh. Mungkin kalau kita berteman dekat lebih enak cara menyampaikannya ya. Mungkin ada orang kan lebih ke segi bercanda, dia menyampaikannya secara halus kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan kita nggak dekat dengan orang ini loh, sulit juga loh cara menyampaikan seperti bagaimana gitu loh. Terus lihat ke diri kita juga gitu loh. Kalau misalkan diri kita juga istilahnya dalam arti hidup kita sama-sama dengan dia, nah itu lebih sulit lagi. Cara menyampaikan pasti orang kan bakalan kayak langsung menolak, apaan sih kamu aja kayak gitu orangnya. Masa kamu kayak nasihatin aku supaya aku lebih baik, kamu aja nggak baik kayak gitu. Intinya segala sesuatu itu kembali kepada diri sendiri ya. Kalau kita kepengen mau menasihati orang supaya dia lebih baik, jadi kita juga belajar harusnya kita dulu lebih baik gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, baik. Ya, semoga bisa membantu ya teman-teman ya. Oke, Silakan. baik. Terima kasih Kak Evi dan Kak Joshua. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau menegur teman-teman saudara gitu kan ya, sahabat gitu ya, menegurlah dengan kasih gitu kan ya, dan tahu tempat ya teman-teman, jangan di tempat ramai teman-teman memberitahu, karena itu nanti kesannya Apalagi kita, di medsos ya, apalagi di medsos sekarang. apalagi di medsos sekarang itu kan dikit-dikit medsos gitu kan ya. Iya. Nah itu nanti kesannya kita menggurui, menjudge, nah itu tidak baik ya, nanti kesannya kebaikan kita jadi salah di mata mereka gitu ya. Iya. Oke, untuk kita lanjut ke pertanyaan kedua, bisa tolong ditampilkan. Kedua, kapan acaranya selesai? Jangan, kita baru mulai. Oke, pertanyaan kedua, saat menjalani hubungan, kadang tidak sadar kalau hubungan kita sudah toksik. Nah kan, sudah dinasehati tetapi tetap tidak mau putus karena terlalu sayang atau takut sendiri. Apa yang harus dilakukan? Mohon pencerahannya. Iya, benar sekali. Nah, ini memang salah satu penyebab orang-orang nggak berani ya mengakhiri hubungan yang toksik. Karena tadi saya tadi takut sendiri. Ada rasa nanti aku sendiri ini takut kesepian gitu kan ya. Nanti misalkan aku putus dengan dia, siapa yang mau dengan saya gitu kan ya. Teman-teman, jadi tadi saya katakan salah satu solusinya, percayalah bahwa saudara itu berhak mendapatkan yang lebih baik. Jangan sampai saudara ditipu, diperdaya karena saudara sudah berhubungan lama dengan dia, saudara akhirnya mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Racun itu kalau kita tetap tahu racun, kita tetap minum, siapa yang rugi? Kita loh guys. Iya kan? Kita. Nah, jadi saya percaya ketika hubungan itu sudah toksik, maka itu saat yang tepat untuk saudara mengakhirinya sebelum saudara masuk ke jenjang pernikahan. Jadi ketika saudara sekarang ini sudah ngerti hubungan saudara toksik, jangankan Tuhan, psikolog, saudara baca buku psikologi, saya baca buku psikologi, itu semua psikolog itu mengatakan hubungan toksik harus diakhiri. Psikolog loh, psikolognya belum tentu Kristen, apalagi Tuhan. Manusia yang standarnya aja ilmu psikologi itu mengatakan itu nggak baik, apalagi aturannya firman Tuhan. Bukankah standar firman Tuhan lebih tinggi, saudara? Nah, jadi apa yang dilakukan? Ya harus berani berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, kekuatan untuk berkata no, dan harus tegas. Saudara harus tegas, ya kan? Jangan mau diperdaya.
Nah, kenapa? Akibat buruknya akan saudara terima nantinya. Dan itu hal yang tidak mengenakan sama sekali. Saudara bagaimana bisa hidup dengan orang yang apa istilahnya, yang setiap hari saudara itu direndahkan, setiap hari saudara merasa sakit, setiap hari saudara merasa cemas, setiap hari saudara merasa takut, apakah ada kebahagiaan? Waduh, nggak bisa, ya kan? Itu seperti neraka sudah, ya kan? Saya mungkin menggunakan istilah neraka terlalu terlalu keras ya, tapi ya saya menggunakan istilah itu karena memang hubungan yang tidak sehat itu, saudara, itu sangat mengerikan sekali, ya kan? Saudara bisa tanyalah kepada orang-orang sudah berkeluarga, ya kan, bagaimana mereka hidup dalam keluarga itu tidak ada harmonisasi, tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Hubungan yang toksik dipertahankan sampai ke pernikahan. Nah, harus apa? Harus berani. Jadi kuncinya apa? Tegas, berani, dan minta hikmat dari Tuhan bagaimana cara saudara bisa mengakhirinya dengan baik. Itu yang dari saya. Semoga bisa membantu. Lagi mungkin? Oke, Kak Evi sama katanya. Ya, semoga bisa membantu. Jadi harus tegas ya, harus tegas dan berani, serta minta hikmat dari Tuhan, itu yang penting. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Sebelum kita Akhiri. memberikan pertanyaan yang dari slide, ini ada pertanyaan masuk ya. Ada pertanyaan masuk dari teman-teman, yaitu ini, bagaimana cara kita sebagai pasangan ketika hubungan kita sendiri dalam keadaan toksik? Apakah harus berpisah atau ada cara lain tanpa mengakhiri hubungan itu sendiri? Bagaimana Kak Joshua dan Kak Evi? Iya. Kalau saudara di awal, misalkan ini berpacaran ya, sebenarnya gini, ada orang berkata begini, sebenarnya setiap hubungan itu ada toksiknya, tapi tergantung kadarnya, guys. Iya kan? Setiap hubungan itu ada toksiknya, dalam tanda kutip ada racunnya. Misalkan, karena kita kan berbeda, saya dan Kak Evi ini berbeda, pasti ada konflik-konflik. Nah, itu bisa dikatakan toksik, tapi toksik yang kadarnya kecil. Nah, kalau saudara sadar hubungan saudara ini toksik, yang pertama, memang saudara jangan langsung memilih untuk putus. Saudara, saya katakan tadi, berkomunikasi dengan pasangan saudara. Loh, hubungan kita ini nggak sehat loh. Saya seringkali diperlakukan nggak adil loh oleh kamu loh. Coba kamu ingat-ingat kembali perlakuan kamu ke saya. Saya sering kali tidak mendapatkan dukungan dari kamu loh. Saya merasa setiap hari itu kok takut, depresi, dan sebagainya. Nah, komunikasikan. Puji Tuhan kalau pasangan saudara sadar. Oke. Kemudian kalau itu berlanjut terus saudara, dan saudara tidak melihat ada indikasi-indikasi pertobatan dari pasangan saudara, that's the time untuk mengakhirinya, to quit your relationship. Jadi itu waktunya saudara memutuskannya. Sebelum terlalu jauh. Jadi pertama tadi, saudara harus berkomunikasi, ya kan, dengan harapan ada perubahan, tetapi ketika berjalan waktu itu tetap tidak berubah, bahkan mungkin intensitasnya semakin tinggi, semakin parah, mungkin waktunya saudara untuk segera mengakhirinya. Begitu. Ya, mungkin dari Kak Evi silakan. Enggak sih, cuman mau nanya dong, maksudnya hubungan toksik itu yang seperti bagaimana dulu kayak gitu. Karena tadi kan dibilang sama Bang Jus itu, aku aja dengan Bang Jus itu ada toksiknya gitu loh, tapi kadarnya tuh seberapa dulu kayak gitu, harus dilihat dulu. Kalau misalnya memang itu kadarnya sudah tinggi, dan juga mungkin ya kadang-kadang loh, ada loh orang yang berpacaran itu sudah sampai mungkin kayak tempelengan kayak gitu, ditempeleng atau ditendang, diapain kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sih itu ya nggak perlu berdoa kali ya, langsung aja diputusin gitu loh. Langsung itu sudah. Kalau tangan sudah mendarat, teman-teman, itu sudah putuskan sudah, gitu kan ya. Oke, sudah. Ya. Ini pertanyaan selingan ya, dari jawaban Kak Diri dan Kak Evi tadi. Kan kalau misalnya hubungannya ini toksik tapi masih tahu kadar ya, maksudnya kadarnya masih bisa diperbaiki, mungkin diperbaiki ya. Cuma kan tadi seperti kata Kak Jo dan kata Kak Evi, dikomunikasikan, ya kan. Cuma kadang ini pasangan ini kalau mengkomunikasikan, itu ketika misalnya ketika yang cewek bilang, aku loh merasa diriku nggak kamu hargain dan lain sebagainya. Nah, sedangkan mungkin si cowok ini ada self defense sendiri kan, seperti tadi kata Kak Jo waktu menjelaskan materi kan, manusia ini kan ada self defense-nya gitu ya. Terus cowoknya merasa, loh aku merasa aku tuh sudah memberikan kamu dukungan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya perbincangan itu malah jadi saling mendefense satu dengan yang lain. Nah, itu bagaimana Kak Joshua dan Kak Evi?
Oke, ya. Oke, sorry, sekilas. Ah. Ini bukan curhatan saya hanya memberikan contoh ya teman-teman, biar teman-teman tidak ada pikiran yang aneh-aneh, jadi saya harus jaga-jaga. Tadi saya hampir berkata demikian. Ya, jadi teman-teman, tadi saya nggak jelaskan ya jenis-jenis toksik ya. Jenis-jenis toksik itu, jenis-jenis toksik relationship maksud saya ya, karena toksik banyak. Yang kita bahas sekarang kan toksik relationship itu ada banyak gitu ya, ada banyak. Salah satu contoh tadi yang dikatakan oleh Deborah tadi itu mungkin salah satu bagian dari jenis toxic relationship yang pertama bad temper. Bad temper. Jadi ketika berkomunikasi ada keterbukaan di dalamnya, salah satu pasangan ini kayaknya nggak mau mengakuinya gitu kan ya, nggak mau mengakuinya, tetap tadi mempertahankan dirinya, menganggap diri benar. Nah, kalau itu sudah terjadi teman-teman, sudah terjadi, berarti itu kadar toksiknya itu sudah tinggi. Dan saya berani berkata, sebaiknya hubungan itu diakhiri. Karena apa? Saudara sudah berkomunikasi, tapi tidak ada kesadaran. Bagaimana berubah? Orang itu bisa berubah. Kalau dia sadar, dia salah. Iya atau tidak? Kalau saya ini tidak merasa bersalah, wah, apa yang mau saya ubah gitu loh? I'm right gitu kan? Aku benar kok. Nah, kalau pasangan saudara atau saudara mungkin merasa diri benar dan tidak ada tidak ada kemauan untuk menyadari kesalahan dan tidak mau berubah, ya saya pernah berkata itu hubungannya itu sudah kadarnya sudah terlalu tinggi dan sebaiknya diakhiri. Ya, karena ingat dalam hubungan itu yang penting komunikasi guys. Komunikasi, keterbukaan antara satu orang dengan pasangannya itu penting, itu yang paling penting. Kenapa banyak terjadi konflik, banyak terjadi masalah dalam hubungan pacaran atau keluarga? Karena komunikasi yang tidak sehat. Ya kan? Yang satu sih maksudnya begini sih, yang maksudnya begini, apa ya, istilahnya orangnya tipenya pendiam, introvert gitu kan ya. Dia mendapatkan energi dari dirinya, itu introvert kan. Dia merasa senang cukup dengan dirinya gitu. Nah, lalu dia nggak merasa apa ya, bukan dia benci, bukan dia marah kepada pasangan, tapi dia memang ingin diam. Nah, meskipun itu yang terjadi dia bukan karena marah, tapi itu bisa menjadi konflik bagi pasangannya, menjadi masalah bagi pasangannya, itu maksud saya. Nah, jadi perlu komunikasi, karena kita itu kepribadian kita itu perlu kita ubah gitu maksud saya. Kita sesuaikan dengan pasangan kita. Setiap orang kan punya kepribadian. Ketika saya belajar waktu itu saya juga sekelas dengan Deborah. Ketika kita ngambil jurusan konseling Kristen, dikatakan begini, setiap orang itu tidak ada punya kepribadian yang mutlak. Deborah itu bisa satu sisi introvert, bisa juga jadi ekstrovert. Cuman mana yang lebih dominan gitu loh. Ya kan, bisa melankolis, bisa sanguin. Setiap orang tuh nggak ada 100% sanguin, nggak ada, nobody. Nggak ada yang 100% melankolis, nggak ada. Punya kadar masing-masing. Bagaimana cara kita mengontrolnya? Ketika saudara pendiam bertemu dengan orang yang ceriwis, saudara harus bisa mengontrol kepribadian saudara. Oh, pasangan saya ini ceriwis, saya harus setidaknya mendekati dia supaya tidak terjadi konflik. Seringkali kan kita merasa begini, loh, ya kamu harus maklum toh, aku kan begitu gitu loh. Kamu harus menerima aku apa adanya. Hello, itu egois namanya dong. Kamu mau diterima apa adanya, ya kan? Tapi kamu sendiri nggak mau menyenangkan pasanganmu, berbuat sesuatu yang menyenangkan pasanganmu. Nah, jadi kalau memang sudah komunikasinya berakhir dengan berantem dan saling bersih tegang, ya itu sudah parah, Ya, semoga membantu teman-teman. Thank you. Oke, baik, terima kasih Kak Jose dan Evi. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bisa tolong ditampilkan? Oke, ini yang menjadi topik kita pada malam hari ini ya. Ini untuk membuat ini pertanyaan ini panitia nih bikin clickbait. Ya. Clickbait karena ini adalah hal-hal yang sering dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang dan ini menurut kami wajib dipertanyakan gitu kan ya. Jadi menurut Kak Joshua dan Kak Evi, apakah sleep call ini termasuk dalam toxic relationship? Oke, kalau menurut saya sleep call ini tidak termasuk dalam toxic relationship, tetapi bisa menjadi faktor pemicu terjadinya toxic relationship. Karena sleep call ini kalau menurut saya ini lebih tepatnya ini bucin ini, gitu ya. Jadi sleep call ini termasuk bucin, tapi ingat sleep call ini menjadi cikal bakal terjadinya toxic relationship. Oke, ini sleep call ini saya kemarin nih minggu lalu ya ketika saya ngajar di STTHF ini saya nanya nih ke mahasiswa, ini sekarang nih bahasa gaul apa yang ada di sini? Salah seorang mahasiswa di sini ada dia bilang sleep call Pak.
Oh iya, sleep call. Saya nggak pernah dengar sleep call sebelumnya waktu itu. Jadi saya dengar tuh minggu lalu. Oh iya iya iya, sleep call sleep call. Ternyata sekarang ada istilah sleep call ya. Ya bagi saya ini belum toxic, tapi bisa menjadi cikal bakal terjadinya toxic relationship. Jadi saudara-saudara harus hati-hati ya, yang sering sleep call, ya jangan terselip, ya hati-hati. Nah itu apa tuh sleep call? Silakan. Ya, yang mau menjawab, ayo. Tosca tuh pertanyaan tuh, Tosca nih dia bukan sleep call. Dia nih apa? Kamu apa Tosca yang kamu lakukan? Coba, ayo. Andrea, Cinta Andrea, ini saya waktu itu minggu lalu dengar istilah ini dari Cinta Andrea, mahasiswi STHF, sekalian memperkenalkan dirinya. Ya, Cinta, silakan bagikan pengalaman Anda tentang sleep call. Boleh ya, saya minta peserta ya. Silakan Cinta. Boleh Pak, silakan. Ada Saya, Cinta? Ya, silakan sleep call. Ada yang bertanya sleep call apa Andrea? ya sebenarnya nggak terlalu tahu secara apa namanya secara detailnya gitu kan. Cuma setahu saya sleep call itu ya orang mau tidur terus teleponan, kalau nggak gitu video callan kayak gitu sih Kak. Sampai pagi gitu. Iya, jadi sleep call itu kan Pengalaman sekali kayaknya Cinta ya. Iya, makanya saya bilang. Jadi sleep call itu kan sleep dan call ya. Sleep itu tidur, call itu ya panggilan. Jadi panggilan tertidur. Kadang-kadang kita tuh berhubungan, chattingan, berkomunikasi via telepon, WA dan sebagainya itu sampai tertidur. Bahkan sampai pagi tadi katanya itu sleep call. Tosca ya. Jadi kalau pernah nggak Tosca itu sampai ketiduran gitu loh, ngomong terus HP-nya. Ada gitu kan? Dia sudah tidur, HP-nya masih ngomong terus untuk pasangannya. Itu sleep call tuh. Ya itu udah bucin itu. Cikal bakal toxic relationship. Hati-hati. Ya, thank you, Cinta. Oke, saya mau tanya juga kepada teman-teman gini ya, biar ini nggak apa namanya, biar acaranya nggak cuma MC dan pembicara gitu ya, tapi juga melibatkan teman-teman. Iya, silakan. Ya kan, viewer. Pertanyaan untuk teman-teman, yang mungkin teman-teman pernah melakukan sleep call atau tahu lah, ya nggak usah aku pernah melakukan, tahu lah ya. Orang mau belajar soalnya. Apa itu sleep call? Saya ini kadang juga suka bingung gitu ya, sleep call orang mau tidur, telepon gitu kan ya, sampai ketiduran, lalu yang didengarkan itu apa? Kan yang di sana ini kan tidur, kita juga tidur, kita mendengarkan apa gitu ya? Tolong dijawab mungkin bagi teman-teman yang tahu atau yang pernah melakukan sleep call, lalu itu Ariel. Nah itu Ariel, Esra, padahal enak. Nah, tolong dijelaskan keenakannya dari sleep call ini apa? Rutinitas kalian. Agus bilang ngomong sama bantal. Nah itu. Oh, ini ada yang single berkualitas nih. Bercanda guys. Gak apa-apa, silakan Ariel. Enggak bercanda. Enggak bercanda Bang. Gak ada yang mau sampaikan dengan si dia? Ku mau dia, gak ada? Enggak. Udah kawan. Yang lain ya, silakan. Kayaknya Dep, tunjuk yang lain Dep. Langsung ditunjuk kayaknya biar ngomong deh. Ini kalau ditunjuk kayaknya mereka langsung deg-degan gini ya. Aduh, semoga jangan saya gitu ya. Ya, nggak apa-apa, kita santai kok ini, ngobras. Iya, tenang aja. Santai. Kayaknya sih Samuel kali ya. Oke, request Samuel. Yang mana ini kakak yang bernama Samuel? Yang paling ganteng sendiri. Nggak pernah kok. Dia miss call ya, nggak pernah sleep call, dia miss call terus ya. Nggak pernah diangkat ya berarti teleponnya ya. Esther ada nggak Esther di sini? Esther Sibarani, adik saya sendiri. Kayaknya dia ada. Oh, wih, adiknya dijadikan korban sepertinya ya. Atau Ira Sibarani kayaknya punya pengalaman sleep call ini. Enggak ada. Sama sekali enggak pernah. Aku aja baru tahu ini ada sleep call. Oh. Ini. Daerah, jangan malu-maluin lah. Gak enak kita. Teman-teman nggak boleh bohong ya. Ini semuanya pada naik semua nih kayaknya ya. Takut ketahuan kayaknya mereka ya. Ya sudah, saya tunjuk nih deh. Siapa ya? Iren Barail. Iren. Bagaimana pengalaman sleep callmu, Iren? Ini pengalaman banget ya. Iya, Mak. Soalnya kamu senyum-senyum dari tadi. Ceritakan dulu bagaimana. Sleep call itu bagaimana sih pengalaman kamu? Bagaimana? Apa enaknya sleep call itu loh? Kok orang tuh bisa sleep call gitu loh? Saya juga nggak tahu enaknya. Gitu ya.
Wah, ini saya ini berhadapan dengan anak-anak muda yang polos-polos gitu ya, luar biasa. Dep, saya serahkan ke kamu, Dep. Silakan, Dep. Baik, Kamu baik. Teman-teman kita ini polos-polos, antara polos atau tidak mau mengakui ya, takut ketahuan gitu. Takut dijudge sepertinya teman-teman ini ya. Baiklah. Saya serahkan pengalaman sleep call kalian ke diri masing-masing gitu ya. Buat teman-teman yang merasa nggak tahu apa enaknya, jangan coba-coba ya teman-teman ya. Kayaknya bentar lagi mereka cari partner untuk sleep call gitu. nggak enaknya tagihan internetnya mahal. Menghabiskan kuota, apalagi yang kuota masih minta orang tua gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tolong untuk slide-nya, pertanyaan kelima. Overthinking saat pasangan kita sedikit berubah. Dulunya intens, lalu, ini siapa ini? Ayo, apakah wajar atau sudah mulai toksik ya Pak ya? Oke. Ya, Hani mau mulai? Oke. Jadi overthinking ya. Jadi teman-teman, namanya sudah overthinking ya, mungkin jangan pakai istilah overthinking mungkin gitu ya. Mungkin teman-teman sudah mulai mulai curiga gitu ya. Curiga ya, cemburu itu sih wajar ya, dalam hubungan itu harus cemburu dong. Tapi cemburu yang bagaimana dulu gitu kan ya. Masa saya misalkan Kak Evi ini bersenda gurau dengan cowok berjam-jam gitu kan ya. Berjam-jam, lalu saya biarin gitu kan ya. Ya itu something wrong gitu kan ya. Nah, ketika mungkin dulu kita intens komunikasinya, tiba-tiba kok berkurang gitu kan ya. Ya kembali lagi teman-teman, tanyakan, kok sekarang jarang hubungi saya. Oh, saya ini sekarang punya pekerjaan yang begini. Yang penting dia tidak bohong. Ya kita juga harus menerima pasangan kita dengan kesibukannya. Jangan memiliki hubungan eksklusif teman-teman ya. Maksudnya dunia ini milik kita berdua, yang lain kontrak gitu kan ya. Jadi hanya lu saya gitu kan ya. Ada yang begitu. Ada yang begitu nih. Jadi misalkan sedang dengan teman-temannya juga ada meeting gitu kan ya. Handphonenya nyala. Jadi nggak tahu ini nyala dengan pacarnya gitu loh. Tapi ini sedang meeting, sesekali dia jawab pacarnya pelan-pelan gitu kan, lalu dibiarin. Ada yang begitu teman-teman. Nah itu sudah nggak sehat. Nah jadi kalau kita mulai bersikap curiga itu belum bisa dikatakan toksik. Kamu toksik. Toksik itu begini teman-teman. Toksik itu yang menjadi indikator penting dalam toxic relationship itu adalah adanya yang dominan dan ada yang inferior. Jadi yang lebih kuat dan lemah. Jadi ada terjadinya penindasan, terjadinya bullying, ada terjadinya kekerasan. Nah itu toxic relationship yang dimaksud di sini. Kalau tadi overthinking, masalah itu mungkin istilah yang lain, apa istilahnya? Itu istilah yang lain, bukan masuk dalam toxic relationship gitu kan ya. Itu sudah istilah yang lain. Nah, jadi tolong bedakan. Jadi toxic relationship ini adalah hubungan yang tidak sehat, di mana ada orang yang bertindak superior kepada yang inferior. Jadi merendahkan, meremehkan, melakukan tindak kekerasan, ya kan, berkata-kata kasar. Nah itu yang dikatakan dengan toksik, gitu ya. Jadi tolong bedakan toksik dengan disorder atau kelainan-kelainan yang lain, gitu maksud saya. Jadi tidak termasuk. Boleh aku tambahin nggak? Boleh. Saya nambahin. Aku overthinking saat pasangan kita sedikit berubah, dulunya intens, lalu akhir-akhir ini tidak intens, walau setiap hari chat kayak gitu loh. Ini saya bertanya, apakah ini laki-laki atau perempuan dulu kayak gitu loh? Dulu intens, lalu akhir-akhir ini tidak intens, walau setiap hari. Ini apa namanya, pengirimnya tidak diketahui Kak Evi, jadi kita nggak tahu ini cewek atau cowok. Masih saya bertanya kepada teman-teman gitu loh. Jadi ini maksudnya intens dalam hal apa dulu gitu loh, masih komunikasi. Ya. Karena kayak gini ya, ini sesuai dengan pengalaman saya ya, jadi aku cerita boleh ya. Jadi kayak gini, kadang-kadang hubungan itu misalkan kayak aku dengan Bang Jos ya, ini aku kasih contoh aja supaya mungkin teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Kadang-kadang kayak gini, perempuan itu cenderung lebih kayak gini loh, setiap hari maunya chattingan terus kayak gitu kan ya. Karena kayak gini, yang aku tadi bertanya pertama, yang bertanya laki-laki atau perempuan, yang terus yang kedua, apakah dia sudah bekerja atau tidak, gitu loh. Yang pertama aku mau jelasin, kalau biasanya perempuannya aku bilang tadi, aku dengan Bang Jos, aku biasanya cenderung yang lebih
dominan ya. Jadi aku mesti tanya terus, Mbak lagi ngapain, lagi di mana, kapan pulang, kayak gitu. Itu kenapa aku bisa kayak gitu, karena waktu itu kakak belum kerja. Jadi waktuku itu lebih banyak untuk kepengen pokoknya dekat aja sama pasangan kayak gitu loh. Nah, padahal kan kalau Bang Jus dia merasa bahwa hubungan kami ini baik-baik aja kayak gitu loh. Masih nggak ada masalah apa-apa kayak gitu kan. Tapi aku merasa berubah gitu loh. Dari zamannya dulu, ini kan kakak dari pacarnya kan kuliah ya. Kalau kuliah kan mungkin dia belum punya pekerjaan, paling mungkin ya kayak tugas kuliah kayak gitu doang kan. Jadi selalu ada waktu meskipun mungkin kita jarang ketemu, tapi zamannya itu masih chattingan dan juga SMS-an ya, BBM kayak gitu loh. Jadi paling kayak chat, halo deh selamat malam, abang mau tidur ya, kayak gitu biasanya kan, kadang-kadang mah telepon kayak gitu loh. Tapi setelah dia sudah bekerja, nah itu mulai berkurang. Tapi bukan berarti bahwa rasa cintanya itu berkurang kayak gitu loh. Karena memang akunya yang nggak bekerja, dia bekerja. Jadi pastikan waktunya seharusnya full mungkin 100% untuk aku. Nah sekarang dibagi jadi 50% kayak gitu. Tapi sih aku nggak tahu ya, maksudnya kalau aku lihat sih, kalau dia misalkan perempuan ya, ataupun mungkin laki-laki boleh lah ya, tapi dia nggak bekerja, bisa kemungkinan sih kasusnya kayak aku. Tapi bukan berarti bahwa dia itu toksik gitu loh. Iya, jadi teman-teman harus tahu dulu ya alasannya apa. Jadi kalau memang alasannya ya kalian juga harus punya konsep cinta yang benar gitu loh. Maka maksud saya konsep cinta yang benar itu harus punya gitu loh. Jangan konsep cinta itu ya waktunya habis untuk pasangan, itu salah, konsep cinta yang salah itu. Atau konsep cinta begini, ada konsep cinta yang salah. Papaku sering memukul mamaku, jadi kalau aku dipukul pasangan tidak apa-apa. Loh, itu konsep cinta yang salah itu. Ya kan, karena orang tuanya juga sering bertengkar, aku bertengkar pasangan. This is ya ini biasa, this is normal gitu kan ya. Karena orang tuaku juga bertengkar kok. Itu konsep cinta yang salah. Nah, jadi harus diperbaiki konsep cinta yang konsep cintanya. Jadi harus punya waktu, memang komunikasikan kapan. Oke, kita komunikasinya waktu ini ya, jangan mengganggu pelayanan, jangan mengganggu pekerjaan, jangan mengganggu acara-acara penting lainnya. Itu orang yang bijak. Jadi harus menjadi orang yang bijak, dewasa dalam berhubungan. Ya, itu dari kami, semoga bisa membantu teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih. Kita langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Mohon untuk ditampilkan. Apakah pacaran yang belum dapat restu dari orang tua termasuk toxic relationship? Bagaimana kita menyikapinya? Ini menyikapi untuk mendapatkan restu orang tua atau gimana ya? Oke, saya persilakan. Iya, tidak termasuk toxic ya. Jadi saya tekankan toxic itu bukan masalah restu, bukan masalah bucin tadi, tapi toxic tadi itu ketika hubungan kita itu sudah nggak sehat, di mana yang satu menindas yang lain. Tapi bisa pemicu. Iya. Jadi, apakah pacaran yang belum dapat restu orang tua termasuk toxic relationship? Tidak. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, ini yang tadi ditanyakan Deborah, ambigu ya. Ini menyikapi apa? Cara mendapatkan restu kah? Gitu kan ya. Oke, teman-teman perhatikan. Ketika kita memilih pasangan, berpacaran, kita perlu mempertimbangkan pendapat orang tua. Itu perlu. Perhatikan saya. Tapi orang tua bukan menjadi penentu. Pertimbangan orang tua itu perlu kita tanya, karena orang tua itu bisa menjadi wakil Allah bagi kita, ya atau tidak? Karena mereka wakil Allah bagi kita. Tuhan bisa memakai orang tua kita untuk menyadarkan kita, mengarahkan kita. Kalau kita nggak dapat restu dari orang tua, teman-teman, tapi orang tua ini istilahnya gini ya, orang tua ini memang benar-benar orang percaya gitu loh ya, dia ngerti kehendak Tuhan gitu loh, orang yang cinta Tuhan istilahnya gitu loh. Saya percaya keputusan mereka itu pasti dari pergumulan mereka dalam doa. Beda halnya nih, kalau orang tua kita tuh nggak orang Kristen sejati. Ya, seringkali pendapat mereka tuh bukan dari hasil pergumulan mereka dengan Tuhan. Itu justru bisa menghancurkan kita. Nah, tetapi maksud saya begini, restu orang tua perlu kita pertimbangkan, tapi harus lihat, orang tua kita ini ngerti kebenaran tidak, gitu loh. Maka maksud saya, ketika saudara ini ngerti kebenaran, orang tua saudara nggak ngerti kebenaran, saudara diarahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran saudara, kebenaran yang termasuk adalah firman Tuhan ya, saudara bisa berkata no pada orang tua, meyakinkan mereka, tetap hormati orang tua. Ya, jadi jangan bilang, papa nih nggak ngerti, ya kan, bapak ini nggak ngerti kebenaran. Nah, itu nggak boleh, itu tidak hormat, tetap menghormati orang tua. Berikan pengertian kepada orang tua, ya kan, meskipun orang tua bukan menjadi penentu hubungan saudara.
Hubungan itu adalah pergumulan saudara, tapi pendapat orang tua perlu saudara pertimbangkan. Dan lihat juga pendapat orang tua saudara ini benar nggak? Contoh gini, kamu nggak boleh pacaran dengan si A. Kenapa, Pak? Karena dia miskin. Nah itu orang tua kita salah, iya kan? Karena dia masih melihat status sosial. Tuhan tidak pernah membedakan orang dari status sosial kan? Kamu nggak boleh pacaran dia. Kenapa? Karena kamu dengan dia itu tidak sama suku misalkan. Nah, firman Tuhan berkata kita tidak memilih pasangan itu berdasarkan suku, tapi iman kan. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Nah, ya kan? Artinya, kalau orang tua saya larang gini, kamu nggak boleh pacaran dengan dia ya. Kenapa, Pak? Karena dia itu bukan apa ya sudah saya bilang ya. Dia nggak selevel dengan kamu. Saya berkata, saya akan berkata no kepada orang tua saya. Saya akan yakinkan orang tua saya, Pak, firman Tuhan bilang begini. Setiap orang itu sama. Kita memberikan itu. Ya kan? Jadi maksud saya itu, perhatikan dulu apa yang menjadi larangan orang tua. Benar nggak menurut Alkitab atau tidak? Kalau apa yang disampaikan orang tua kita benar menurut firman Tuhan, berarti itu dari Tuhan. Ya. Kalau seamin tapi tidak siman, nah ini repot ini. Itu kalau seamin tapi tidak siman. Iya. Oke. Terima kasih, semoga bisa membantu teman-temannya. Restu orang tua perlu, tapi tidak dapat restu orang tua bukan berarti toksik ya. Bukan berarti toksik. Ya, terima kasih deh. Oke. Nah, kalau mendapatkan restu orang tua itu bukan berarti toksik. Tapi kalau misalnya kita melawan apa kata orang tua, gimana Kak? Nanti kan hubungannya bisa jadi toksik. Nah itu gimana kita solusinya? Ya, Kak Evi silakan jawab dulu. Sama-sama berpikir kayaknya ya. Jadi, tadi katanya kita melanggar gitu ya? Iya kan, orang tua misalnya nih, kamu nggak boleh sama dia, kenapa? Misalnya karena nggak satu suku gitu kan. Kan ini masalah yang sering terjadi ya di antara kita semua karena nggak satu suku gitu, misalnya nggak sama-sama Chinese atau nggak sama-sama Batak, nggak sama-sama Madura dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kalau kita melanggar kan otomatis kita jadi tidak taat pada perintah orang tua. Nah itu jadinya bagaimana? Iya, kembali lagi saya katakan bahwa larangan orang tua kita itu benar nggak menurut firman Tuhan. Kalau larangan orang tua kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita perlu memberikan pengertian kepada orang tua kita. Kalau kita punya cinta yang tulus dengan pasangan kita, ya kan? Kalau kita punya cinta tulus, kita perlu memberikan pengertian kepada orang tua. Saya percaya ke orang tua saudara pasti dijamah oleh Tuhan, karena saudara ini berjalan dalam kebenaran. Itu maksud saya, ya kan? Tapi kok saudara merasa, ya orang tua saya ini melarang saya, padahal larangan orang tua itu nggak benar menurut Alkitab. Lalu kita ikuti orang tua kita, berarti saudara itu memang tidak punya cinta kepada pasangan saudara. Karena saudara tidak ada niatan untuk memperjuangkan. Cinta saudara itu hanya sekedar kagum mungkin ya, hanya sekedar suka mungkin, itu bisa jadi. Nah, jadi kalau saudara kita ngerti kebenaran, itu kita harus memberitahukan itu kepada siapapun juga, bahkan orang tua kita sekalipun kalau dia salah. Saya gitu pada orang tua saya, papa saya, dengan cara hormat ya. Misalkan papa saya mengajarkan begini-begini, tapi Pak firman Tuhan bilang begini. Nah, gitu. Akhirnya apa? Oh iya sih, jadi temunya ada, gitu loh. Nah, jadi saya percaya gini, Dad, bukan mengajarkan menolak, tapi saya percaya doakan orang tua pasti menerima. Dad pasti menerima. Kalau saudara ini tetap berdasarkan kebenaran, pasti. Ya kan, Tuhan membela saudara, pasti itu. Yang penting saudara mau nggak mempertahankannya, gitu loh. Mau nggak memperjuangkannya, gitu loh. Iya, thank you. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman yang mungkin masih menghadapi permasalahan yang sama, dibawa dalam doa ya teman-teman ya. Orang tuanya jangan diajak bertengkar ya dengan kata-kata kita yang mungkin nanti terdengar kasar dan lain sebagainya, padahal niatnya kita nggak seperti itu gitu ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya bisa tolong ditampilkan. Mengingatkan lagi teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang menurut teman-teman perlu dijawab, teman-teman bisa chat langsung pribadi ke saya gitu ya. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya bisa ditunjukkan. Masih ada? Itu ada times up itu tulisannya. Oh ya, itu yang tadi. Oke, ini. Bagaimana cara menyadarkan diri sendiri kalau sudah berada di dalam toxic relationship? Terlalu nyaman dengan hubungan yang overprotective. Iya. Ini mungkin isu saya bisa jawab nih. Bagaimana menyadarkan diri sendiri kalau sudah berada dalam toxic relationship? Karena sudah terlalu nyaman. Oke. Ya, dia memberikan kesempatan kepada saya. Jadi ini saya istri yang baik, dia suka memberikan kesempatan kepada saya. Ya nanti ya. Nah, bagaimana cara menyadarkan diri? Teman-teman, gini ya. Saya katakan tadi ya, kalau saudara itu punya apa istilahnya,
kepribadian yang butuh cinta gitu ya, butuh kasih sayang, saudara itu menjadi korban toxic relationship. Yang harus berubah itu saudara. Yang harus berubah itu saudara. Karena saudara itu membuat celah kepada orang lain untuk mendominasi saudara. Karena saudara itu tidak ketergantungan tadi, clingy tadi. Jadi saudara itu punya kecenderungan untuk bergantung. Jangan tadi overprotective sudah nyaman. Nah itu. Jadi saudara harus berubah. Jangan menjadi orang yang haus akan cinta atau ketergantungan tadi, memiliki ketergantungan. Kenapa orang bisa punya ketergantungan, Pak? Karena tadi latar belakang tadi, pola asuh mungkin kurang kasih sayang dari orang tua. Bisa akhirnya besarnya apa? Besarnya dia haus akan cinta. Sehingga ketika mendapat pasangan apa istilahnya yang toxic people sekalipun, dia berusaha tutup mata. Karena aku butuh cinta kok. Kalau aku nanti nggak dengan dia, siapa lagi dengan saya yang mau dengan saya? Nah, yang harus bertobat itu saudara. Itu saudara sudah punya paradigma, sudah punya presupposisi yang keliru, yang salah. Saudara sadar, saudara berharga, saudara berhak mendapatkan yang lebih baik, yang baik, gitu kan ya. Jadi kalau hubungan saudara udah nggak sehat, nggak ada gunanya saudara lanjutkan. Yang ada itu membawa saudara kepada kehancuran. Ya, semoga bisa membantu teman-teman. Ya, silakan. Mungkin ada feedback, silakan. Kak Ivy? Mungkin sih kalau menurut aku harus ada juga kesadaran diri sendiri ya. Kalau kita nggak sadar bahwa kita ada di masa itu, nah itu yang repot. Tapi belajar untuk kita menyadari, oh aku di posisi ini gitu. Dan nanti kan lebih mudah untuk mencari solusinya bagaimana gitu sih. Jadi sih kalau kamu adalah. Ya, jadi bagaimana cara menyadarkan diri? Saya percaya teman-teman, cara menyadarkan diri adalah saudara itu punya komunitas yang rohani, yang sehat. Itu penting. Makanya saya katakan kalau orang berpacaran itu jangan sampai eksklusif. Nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Saudara kayak gini loh, kita punya komunitas rohani seperti ini. Ini bentuk membuat kita sadar hubungan kita sehat atau tidak, ya kan? Seperti yang kita lakukan. Jadi tetap punya hubungan yang sehat dengan orang-orang lain, punya teman, punya orang tua, dekat dengan orang tua. Sering cerita dengan orang tua atau orang-orang terdekat dengan masalah-masalah yang saudara miliki, itu membantu saudara untuk menyadarkan bahwa saudara sedang berada dalam hubungan yang toksik, dan ketika saudara susah untuk move on, saudara susah untuk mengakhirinya. Saya percaya ketika saudara punya teman-teman, orang-orang yang rohani tadi, mereka akan membantu saudara untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Mungkin saudara sendiri nggak berani, takut gitu kan ya, takut nanti pacar saya marah, takut nanti dia akan bertindak nggak enak di tengah jalan, saya dihadang gitu kan ya, dan sebagainya, saya dimaki-maki. Nah itu kadang timbul di hati kita. Tapi kalau kita punya komunitas mendukung kita akan punya keberanian. Mereka akan berkata, kami ada bersama dengan kamu untuk menolong kamu, ya kan? Jangan takut, harus berani. Nah itu. Jadi kembali lagi, jangan pernah putuskan hubungan dengan komunitas yang lain, apalagi komunitas rohani seperti yang kita punya di youth ini. Teman-teman mungkin di tempat lain juga punya komunitas rohani. Jangan pernah keluar dari itu, karena itu akan membantu saudara ketika saudara memiliki hubungan dengan orang lain, dan mereka akan selalu menyadarkan saudara ketika saudara sedang jatuh. Ya, demikian dari saya, semoga membantu kita semua. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu tentang perihal seperti ini. Teman-teman bisa raise hand gitu ya. Bisa raise hand. Jadi nanti akan saya panggil namanya kalau misalnya memang ada pertanyaan yang lebih lanjut. Untuk selanjutnya, sebentar ya, saya cek. Oke. Ini ada pertanyaan. Tadi kan Kak Joshua sudah sempat sharing ya tentang tentang toxic relationship itu seperti apa, artinya apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, pertanyaannya ini ada nih yang baru. Relationship goals menurut Kak Joshua dan Kak Evi itu seperti apa? Iya, jadi apa tujuan dari hubungan itu? Jadi teman-teman, saya katakan yang pertama, yang penting ya, tujuan kita memiliki hubungan dengan orang lain itu untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk mempermuliakan Tuhan. Apa indikasinya Pak Joshua? Satu, ketika saudara punya hubungan dengan dia, saudara dekat dengan Tuhan atau makin jauh? Dua, ketika saudara dekat dengan dia, saudara itu menjadi orang yang lebih baik atau tidak?
Contoh, kalau saudara punya pasangan saudara mengajar saudara untuk tidak menghormati orang tua, maka itu bukan pasangan yang baik. Ketiga, ketika saudara berhubungan dengan dia, apakah saudara itu punya prestasi yang baik atau tidak? Jadi dia harus bisa mensupport saudara untuk berprestasi, bukan untuk apa? Untuk menjadikan saudara sebagai alat untuk menyenangkan dia saja. Udahlah, kamu itu hidup untuk saya, kamu itu menyenangkan saya, kamu gak usah sibuk urusan lain gitu kan. Itu bukan hubungan yang sehat. Ketika hubungan kita itu apa istilahnya karir kita semakin jelek, buruk, hancur ya, itu tidak mempermuliakan Tuhan. Karena Kolose 3 ayat 23 berkata, segala sesuatu yang kita lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi saudara dekat dengan Tuhan atau tidak? Saudara itu semakin menjadi orang yang baik atau tidak? Ketiga, saudara itu punya prestasi atau tidak dengan hubungan dengan dia? Jangan-jangan sebelum saudara berpacaran dengan dia, saudara lebih hebat daripada setelah berpacaran. Saya bilang gini ke Kak Evi, nanti bisa tanya, waktu kuliah dulu, Han, kita ini berpacaran itu bukan hanya untuk senang-senang, tetapi supaya apa? Kita saling mendukung dalam kuliah. Makanya teman-teman, ketika saya berpacaran, ya nilai saya itu nggak turun. Ya justru saya itu malu kan. Saya punya pacar, kalau nilai saya turun itu jelek, malu kan. Saya berusaha menunjukkan kepada saya bahwa I am a good boy. Aku ini pria idaman gitu ya istilahnya kan ya. Bahwa nggak salah kamu milih gua. Aku berpacaran dengan kamu tuh, aku justru menunjukkan aku ini mampu menjadi pria yang baik, yang bisa nanti kamu andalkan. Kalau kita loh punya pacar kita tuh nilainya hancur-hancuran, apa nggak malu gitu kan ya? Kamu aja mencari nilai B aja susah, apalagi mencari nafkah gitu kan ya? Nah itu yang jadi repot masalahnya. Jadi teman-teman, apa relationship kita? Memuliakan Tuhan. Kedua, apa tujuan kita berhubungan? Mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan satu dengan yang lain itu saling mendukung, melengkapi kekurangan kita. Saya dan Kak Ivy misalkan, saya ini orangnya on time, Kak Ivy ini agak molor. Ya tentu apa ya? Kami saling ini kan. Contohnya saya harus lebih sabar sedikit atau pakai hikmat gitu kan ya. Misalkan kayak tadi acaranya mulai jam berapa? Acara mulai jam 6:30 kan? Saya bilang, Han, acara mulai jam 6. Nanti kita jam 6 saya bilang. Jam 6 maksud saya itu Zoom sudah buka gitu kan ya. Lalu kalau saya bilang jam 6:30, istri saya ini nanti bisa jam 8 baru muncul. Sudah doa berkat. Nah, karena ya itu jadi saya harus punya hikmat, punya trik dengan dia gitu kan ya. Ya kan? Nah, jadi teman-teman artinya begini. Saya juga harus lebih rajin, lebih sabar. Dia juga harus berubah kan. Oh iya, suami saya ini orangnya on time. Saya harus apa? Harus mengatur manajemen waktu saya ini, harus saya atur gitu loh. Nggak boleh telat gitu loh. Nah, jadi teman-teman, itulah pertumbuhan. Saya juga bertumbuh semakin sabar. Istri saya bertumbuh menjadi orang yang lebih memiliki manajemen waktu yang baik. Dan banyak hal lain yang tidak mungkin bisa saya katakan, teman-teman ya. Nanti agaknya waktu kita akan kurang ketika saya bercerita tentang kami berdua gitu kan ya. Saya kembalikan kepada host. Semoga membantu teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang ini saya nggak cek dari slideshow ya. Jadi mungkin pertanyaan spontanitas dari teman-teman, saya persilahkan kalau misalnya ada teman-teman bisa raise hand ya, pakai reaction. Apakah ada? Silakan dari mahasiswa juga boleh, silakan. Ya, nggak harus dari youth kami, dari ayo guys, teman-teman tamu nih. Oke, yuk. Bisa, kalau misalnya memang ada pertanyaan bisa raise hand. Asal jangan tanya ya, Pak, ada pacar untuk saya. Oh itu, ada Cinta Andriana. Silakan dibuka mic-nya, monggo. Oke, selamat malam Kak. Saya mau bertanya seperti ini. Kadang ada beberapa pasangan yang dia nggak mau dipanggil sayang, nggak mau dipanggil hal-hal yang romantis, yang sweet-sweet kayak gitu, kayak dia jijik gitu kan Kak. Ya, nah terus tapi ada juga yang mereka tuh panggil nama. Ada lagi yang lebih ekstrim itu dia hina-hina, kayak misalnya pesek, gendut, apa kayak gitu, bahkan bisa sampai makian Kak. Tapi mereka fine-fine aja, terus mereka kayak nyaman gitu dengan panggilan itu. Justru kalau dipanggil sayang malah dia ngerasa nggak nyaman. Jadi menurut Kak gimana? Itu toksik atau tidak? Terima kasih. Oke. Istri saya, silakan. Kalau menurut saya sih enggak ya, karena kan istilahnya itu kan atas persetujuan bersama gitu loh. Kecuali misalkan ya, contohnya kayak Bang Jo ya, bilangnya ke aku, gendut kayak gitu loh. Aku nggak senang kayak gitu kan, masih aku merasa bahwa aku dibully terus kayak gitu. Nah baru. Tapi kalau misalkan aku juga kayak misalkan contohnya dia bilang gendut, terus aku bilang kurus kayak gitu kan, kayak itu kan atas persetujuan bersama-sama. Kalau menurut aku pribadi sih enggak ya.
Dan juga mungkin kayak misalkan aku sih ada juga lihat kayak ada temanku ya, dia panggilnya itu papi mami kayak gitu loh. Fan-fan aja, tapi kalau aku dulu kita kayaknya enggak sih ya. Kami dulu malahan kayak bilang sayang-sayang itu kayak lama banget, merasa kayak geli sih jujur ya, kayak geli gitu loh. Tapi lama kelamaan sudah terbiasa. Terus ini juga kita nikah, aku masih sampai sekarang panggil kayak Han atau sayang kayak gitu. Dan bahkan keluarga bilang kayak gini malah, panggil aja itu loh papa kek atau papi kek, daddy kek kayak gitu kan. Cuman kalau aku sih jujur aku juga geli loh, sampai sekarang aku masih panggil ya abang atau sayang kayak gitu. Tergantung orang sih nyamannya kayak gimana, tapi itu bukan termasuk toxic. Iya, jadi saya tegaskan lagi dengan Kak Evi ya. Jadi kalau teman-teman punya kesepakatan panggil saya pesek ya, it's okay ya. Itu kan sudah kesepakatan bersama ya. Kalau memang saya katakan ke Evi, kamu gendut karena saya punya niatan untuk membuli dia, itu bisa toksik. Saya sudah mulai meremehkan, saya sudah mulai merendahkan, gitu kan ya. Jadi dan saya satu lagi mengenai panggilan ya. Kalau pacaran tuh saya paling anti kalau berpanggil papa, mama, mami, papi. Itu tidak baik ya. Sangat tidak baik ya kan. Kecuali saudara sudah menikah silakan panggil papi, mami dan papa, mama ya. Jadi jangan waktu pacaran daddy, mami gitu ya. Teman-teman ya tolong ya itu apa? Aduh saya lihat itu kayaknya perlu ditumpangin tangan dan tumpang kaki gitu ya. Jangan ya. Karena itu menjadi cikal bakal saudara nanti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Itu bukan saatnya, belum saatnya ya. Don't too fast, jangan terlalu cepat ya. Be patient, sabar ya, sabar. Jadi ya cinta ya. Tapi harapan saya, walaupun ada kesepakatan, tolonglah teman-teman berkata begini, perkataan kita tuh harus membangun, perkataan kita tuh harus yang positif, perkataan kita tuh harus sebagai orang yang menyampaikan firman. Kalau nanti pasangan tuh meskipun dia suka dipanggil, my pick gitu ya, babiku gitu ya. Iya. Tapi kan firman Tuhan kan tidak memberikan rambu untuk itu, ya kan? Meskipun dia mau, janganlah, lebih baik jangan, karena perkataan kita pun nanti orang lain bilang gini loh, kurang ajar sama pacarnya kok dibilangnya begitu. Meskipun di negara-negara lain istilah-istilah itu biasa gitu kan ya. Tapi firman Tuhan berkata mengajarkan kita, kalau kita berkata itu ya membagikan kasih, gitu ya, perkataan yang baik, yang enak didengar dan sewajarnya. Itu sih saran saya. Jadi teman-teman kalau ingin memanggil pasangannya, pacaran sekarang, komunikasi yang baik, yang sewajarnya, yang baik aja. Iya. Thank you, Tuhan berkati. Yang memberkati dan membangun. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan penutup kita ya, teman-teman, karena kan ini kan sudah jam 8.12, takutnya mungkin ada yang di luar Pulau Jawa yang jamnya mungkin wit gitu kan ya. Ya takutnya nanti terlalu malam. Jadi pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan penutup kita. Jadi konklusinya teman-teman, toxic relationship ini tergantung dari bagaimana kita punya hubungan ya teman-teman ya. Saling menghargai pasangan kita, juga jangan sampai merendahkan gitu kan ya. Dan merendahkan jangan memaksakan kehendak kita. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang jiwanya ini lebih dominan gitu kan ya. Jujur saya juga lebih dominan. Saya tipikal orang yang lebih dominan. Cuma jangan sampai dominan kita ini mendominasi pasangan yang sampai membuat pasangan kita ini merasa direndahkan dan lain sebagainya. Juga buat teman-teman yang mungkin tipikal orang yang ngikut-ngikut aja, juga jangan sampai teman-teman merasa nyaman dengan ketoksikan itu ya, karena merasa kayak pasanganku bisa ini, tapi jatuhnya jadi yang lebih submisif ini jadinya kayak tidak bisa leluasa untuk milih kehendaknya sendiri atau jadi berketergantungan dengan pasangannya. Jangan sampai seperti itu ya. Saya harap teman-teman di sini juga kan semuanya masih youth, masih muda-mudi ya kan, atau mungkin ada yang sudah bekerja ya kan, sudah tahulah yang baik yang mana, dan kesadaran diri teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman ada yang merasa hubungannya sudah tidak baik, sudah mulai toksik, bisa dibicarakan oleh teman-teman yang sesama youth atau kakak-kakak yang lebih rohani, kakak-kakak rohani ya kan, orang tua rohani ya bisa dibicarakan. Jangan sampai takutnya anak-anak youth ini, anak-anak muda takut untuk datang ke orang-orang yang lebih senior karena takut dijudge dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena kakak-kakak yang lebih rohani ini ada juga untuk menuntun teman-teman biar teman-teman juga tidak terlibat dalam hal-hal yang negatif ya, termasuk toxic relationship. Mungkin kesannya simple gitu ya dalam hubungan pacaran, tapi sebenarnya toxic relationship ini juga bukan hal yang simple, karena itu
banyak sekali anak-anak muda yang menyadari mereka dalam hubungan yang toksik, tetapi mereka sendiri nggak bisa keluar, nggak mau keluar, nggak bisa keluar, terikat, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang mungkin merasa punya permasalahan seperti itu, bisa diceritakan kepada kakak-kakak rohani dan lain sebagainya gitu ya. Sekian untuk acara talkshow kita. Sebelumnya terima kasih juga kepada Kak Joshua dan Kak Evi sebagai pembicara kami di talkshow ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, terus juga dalam keluarganya, semakin berkati Tuhan, semakin harmonis, terlebih lagi dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memakai Kak Jo dan Kak Evi sebagai suami istri yang melayani Tuhan dengan sesungguh gitu ya, lebih dipakai lagi dimanapun Kak Evi dan Kak Jo berada. Yang jomblo semangat ya. Yang jomblo tetap semangat, tenang, saya juga masih jomblo. Ya, pada waktunya kok. Gak usah terburu-buru untuk memanggil pasangan mami papi ya teman-teman. Tenang aja. Semua ada waktunya, oke? Oke, baik. Saya minta mungkin, nggak mungkin ya, saya minta Kak Jo untuk doa penutup sekaligus doa berkat. Lalu juga teman-teman yang mengikuti acara ini, nanti selesai doa berkat, bisa dinyalakan kameranya, kita mau foto bersama untuk dokumentasi kami. Jadi jangan keluar dulu, apalagi keluar waktu doa berkat, nanti berkatnya hilang ya teman-teman ya. Doa berkat kita malah harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, baik, saya serahkan kepada Kak Jo untuk doa penutup dan doa berkat. Thank you semua, Tuhan berkati ya. Statement dari saya, perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan, maka hubungan saudara dengan orang lain pun pasti akan terjaga dan baik ya. Jadi yang pertama itu hubungan kita dengan Tuhan bereskan dulu, hubungan saudara dengan orang lain pasti menjadi beres. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat anugerah Tuhan malam hari ini kami bersama-sama berdiskusi tentang toxic relationship. Kami tahu Tuhan ada banyak orang-orang di luar sana yang mengalami masalah dengan tema ini, tapi kami menjadi sebagai anak Tuhan, biar kami menjadi pembawa perubahan, agen perubahan-Mu, untuk kami boleh mewarnai dunia yang penuh dengan kegelapan ini, Tuhan, menyinari dunia ini. Tuhan, tolong kami pakai kami jadi anak-anak muda. Kalau kami selama ini memiliki hubungan yang tidak sehat dengan pasangan kami, berikan kami hikmat, kekuatan, supaya kami dapat memiliki hubungan yang baik, Tuhan. Ampuni setiap kelemahan dan dosa kami, Tuhan. Kuduskan, layakkan kami. Yang melalui hubungan kami tetap mempermuliakan Tuhan. Hidup kami mengalami pertumbuhan. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Berkati mereka semuanya, baik youth dari Alpha Omega Youth Pro Generation, Tuhan. Pakai mereka menjadi anak-anak muda, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Masa depan mereka, keluarga mereka, bahkan Tuhan pergumulan mereka juga, Tuhan, yang tolong mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri kegiatan kami talkshow pada malam hari ini, biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni kami kalau kami sombong, kalau kami tinggi hati, biar segalanya kami taruh di bawah kaki Tuhan. Terima kasih. Kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari teman-teman kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Teman-teman bisa dinyalakan ya kameranya. Kita mau foto bersama. Saya tunggu sampai teman-teman menyalakan kameranya ya. Oke, semuanya lihat kamera ya teman-teman, senyum yang cantik, yang sumringah gitu kan ya, jangan kelihatan kalau teman-teman ini galau ya. Nanti kalau di post di sosial media nanti ditanyain ini kenapa galau gitu ya, apakah karena ibadah hari Sabtu nggak bisa malam Minggu gitu ya. Jadi teman-teman senyumnya yang sumringah, yang diperlihatkan senyum tercantik tergantengnya, nanti tolong pukul Hizkia ya, untuk dihitung 1, 2, 3. Jangan sampai ada yang nggak siap gitu ya, terutama saya. Josia mungkin kalau mau nyalain kamera juga. Logo OBS ya. Oke. Saya hitung sampai 3.
1, 2, 3. Mohon sabar, ini ujian. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Joshua, Kak Evi. Sama-sama. Oke, Guys, baik. tetap Terima semangat kasih ya. teman-teman semuanya yang sudah Persembahannya mengikuti nggak jadi. acara di sini. Terima kasih semua. Oke, Dadah. terima kasih semuanya. God bless. Thank you.